Demi menyelamatkan sang ayah, gadis mungil ini nekat menyeberangi dimensi. 10 malam penuh penantian, Tyr terus terpaku menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Ia masih memegang teguh janji manis sang ayah. Sosok satria agung kebanggaan kekaisaran Tokoyum yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Pahlawan yang sanggup menaklukkan ribuan monster. Meski hidup dalam kemiskinan, Tyr tak pernah merasa kekurangan kasih sayang sedikit pun. Keyakinannya tak pernah goyah. Ia percaya ayahnya akan pulang dan membawa mereka menuju kehidupan indah yang selalu diimpikan. Naas, dunia Tyr runtuh dalam sekejap. Kabar duka menghujam jantungnya. Sosok pelindung yang paling ia cintai kini telah pergi selamanya. Waktu seolah berhenti berputar. Kini hanya tersisa tumpukan barang kenangan dan isak tangis yang membelah keheningan malam. Di tengah jurang keputusasaan yang mendalam, sebuah keajaiban di luar nalar mulai menampakkan dirinya di depan mata. Liontin miliknya bersinar terang, memunculkan sosok naga kecil misterius. Satu tawaran mustahil muncul, kesempatan kedua untuk menyelamatkan sang ayah. Tanpa ragu, ia menyambut takdir itu. Dalam sekejap mata, Tyr terbangun di hamparan bunga yang indah di dimensi yang sangat asing. Dalam lelapnya, bayang-bayang permohonan tulus kepada sang naga kembali hadir. Sebuah harapan besar yang kini mempertaruhkan segalanya. Saat kelopak matanya terbuka, sesosok pemuda dengan raut wajah panik sudah berada tepat di hadapannya. Melihat tanduk kecil di kepala pria itu, Tyr sadar. Inilah Kamong, sang naga hitam yang berjanji akan menolongnya. Terlempar ke dunia antah berantah, Kamong menjelaskan kenyataan mengejutkan. Mereka kini telah tiba di tanah kelahiran sang ayah di masa lalu. Hamparan tanah ini begitu megah dan asri, jauh lebih indah daripada pemandangan kumuh yang pernah ia lihat di Yongnogu. Namun, ada satu batasan besar. Kamong menegaskan bahwa ia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati secara langsung. Sebagai gantinya, mereka melintasi waktu ke 7 tahun sebelum Tyr lahir. Terpukau, Tyr pun memuji kekuatan sang naga dengan riang. Ternyata, perjalanan waktu itu menguras seluruh energi Kamong. Ia bahkan dengan telaten merawat Tyr yang kelelahan saat terlelap tadi. Tantangan besar menanti mereka. Meski sang ayah masih hidup, pria itu tak akan mengenali putri kecil yang belum pernah ia temui. Dunia ini terlalu luas dan penuh misteri. Tak ada jaminan apakah takdir akan mempertemukan mereka kembali di masa ini. Namun api semangat menyala di mata Tyr. Apapun rintangannya, ia bersumpah akan menemukan sang ayah dan memperbaiki segalanya. Berbekal cerita sang ayah sebagai ksatria suci terkuat, Tyr yakin, pusat perkumpulan para ksatria adalah kunci utama pencariannya. Sambil menggenggam Kamong, Tyr mendeklarasikan tujuan mereka selanjutnya. Perburuan jejak sang ayah pun resmi dimulai. Di sudut hutan lain, Bastower sang tentara bayaran mendengus kesal. Rasa tanaman hutan itu benar-benar merusak selera makannya. Sial 1000 sial. Semua buruan monster di perangkapnya malah mengering tak tersisa. Hari ini benar-benar hari yang buruk baginya. Ia berencana menghancurkan batu mana untuk memancing monster keluar. Kehadiran anomali batu ajaib ini memang mengundang makhluk-makhluk mengerikan. Kilasan pertarungan maut kemarin masih membekas. Ia nyaris tewas, namun beruntung masih bisa bernapas. Bastower pun memutuskan untuk segera bergerak. Klak, suara perangkap berbunyi nyaring. Ada sesuatu yang terjebak di sana. Bastower pun mulai bertanya-tanya. Apa mangsa kali ini? Sambil memanggul palu raksasanya, ia melangkah maju. Sementara itu, Tyr mulai kelelahan berjalan dan merengek minta digendong oleh Kamong. Kamong mendengus ketus. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan alat transportasi dan meminta Tyr untuk tetap berjalan di tanah. Energi sihirnya sudah mencapai batas. Tyr yang merasa bersalah akhirnya menawarkan diri untuk memijat bahu sang naga kecil itu. Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Kamong memperingatkan bahwa penggunaan sihir berlebihan hanya akan mengundang bahaya bagi mereka berdua. Jejak sihir teleportasi sangat mudah dilacak musuh. Wush, Kamong tiba-tiba kembali menyusut menjadi sebuah liontin kusam yang tak berdaya. Tyr terperanjat, mengira Kamong hanya ingin tidur siang. Ia segera menyimpan liontin itu dan melanjutkan langkah mencari jejak ayahnya. Sret, baru beberapa langkah, sebuah tali menjerat kakinya dengan kencang. Tyr pun tergantung terbalik dalam perangkap maut yang mematikan. Tatapan tajam Bastower seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Tyr gemetar ketakutan, namun ia berusaha tegar dan sekuat tenaga menahan tangisnya. Melihat bocah kecil di tengah hutan monster membuat Bastower cemas. Tempat ini bukan arena bermain bagi anak kecil yang tersesat. Terjepit dalam perangkap, Tyr mencoba mengancam dengan suara gemetar. Ia berbohong bahwa ayahnya yang sangat kuat ada di sekitar sini. Dalam hatinya, ia membayangkan pertemuan itu. Pasti sang ayah akan sangat terkejut melihat putrinya tiba-tiba muncul di hadapannya.
Bastower berusaha mendekat, namun Tyr malah histeris memanggil Kamong. Menangislah lebih keras, gumam Bastower, berharap sang ayah benar-benar datang. Melihat kesedihan mendalam di mata Tyr, Bastower luluh. Ia memotong tali perangkap dan menyuruh si kecil itu segera menemui ayahnya. Tyr terpaku di tempatnya. Ia heran mengapa pria menyeramkan ini melepaskannya begitu saja tanpa meminta imbalan apapun. Tyr sempat menuduhnya sebagai penculik jahat. Bastower hanya bisa menghela napas, menyadari tampangnya memang sangat mirip dengan penjahat kelas Terry. Itu jebakan kelinci, tahu, ketus Bastower. Tyr pun tersentak malu, menyadari bahwa ketakutannya tadi benar-benar sebuah kesalahan besar. Bastower meletakkan senjatanya sebagai tanda damai. Ia mendesak Tyr segera pergi karena hutan ini menyimpan bahaya yang tak terlihat. Tanpa kata, Tyr lari sekencang mungkin. Bastower hanya bisa menatap punggung kecil itu dengan rasa khawatir yang sangat mendalam. Brak! Tiba-tiba saja kaki mungil Tyr tersandung hingga ia jatuh terjerembab ke lantai. Melihat gadis itu menangis karena luka di kakinya, Basto segera membalutnya. Di sela isak tangisnya, Tyr baru sadar kalau daging kelinci ternyata sangat lezat. Basto menganggap semua daging itu sama. Namun Tyr memprotesnya dengan keras. Baginya, rasa daging sapi dan ayam punya perbedaan yang sangat jauh. Mendengar ocehan soal makanan itu, Basto mulai curiga kalau bocah di depannya ini adalah seorang putri bangsawan. Apalagi, tadi ia menangis sangat kencang. Padahal hutan ini sepi tanpa ada tanda-tanda ayahnya yang katanya berada di dekat situ. Saat didesak, Tyr akhirnya mengaku kalau sang ayah sebenarnya berada di markas Ksatria Ordo. Mendengar itu, Basto pun terkejut. Ia menyadari kalau markas tersebut masih berjarak 5 hari perjalanan jauhnya. Meskipun mereka sudah berada di area hutan terdekat, mustahil bagi anak sekecil Tyr berjalan sejauh itu sendirian. Basto pun bertanya apa maksud ucapan Tyr sebelumnya tentang ayahnya yang sudah dekat. Tyr pun jujur bahwa itu hanyalah taktik untuk menakuti para penculik. Basto menyadari kalau gadis ini sangat cerdas dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tergerak oleh rasa iba, Basto menawarkan diri untuk mengantarkan Tyr kembali ke markas Ordo tersebut. Dengan senyum ceria, Tyr menyuguhkan sup untuknya. Basto membalas senyuman itu, meski tujuannya ke sana juga untuk melaporkan serangan batu ajaib tempo hari. Layaknya anak kecil yang pemilih soal makanan, Tyr sempat ragu saat tahu sup itu berisi wortel. Namun Basto mendesaknya agar makan demi memulihkan tenaga, hingga akhirnya ia memberanikan diri mencobanya. Siapa sangka, Tyr justru sangat menyukainya. Basto pun kembali menuangkan porsi tambahan untuk gadis kecil itu. Tiba-tiba, Tyr tertegun melihat tulisan ayah. Aku mencintaimu di dasar mangkuk. Ia heran, kenapa ia bisa membaca tulisan asing yang bukan bahasa Korea itu. Ia pun baru tersadar bahwa selama ini ia bisa berkomunikasi lancar dengan Basto. Padahal, pria itu sama sekali tidak bicara bahasa Korea. Ia yakin, ini adalah kekuatan Kamong. Sambil memeluk tasnya, ia berharap Kamong segera pulih, agar mereka bisa bertemu sang ayah bersama-sama. Malam itu, Tyr pun terlelap dengan tenang dalam pengawasan ketat Basto. Keesokan harinya mereka mulai bergerak menuju markas Ordo. Setelah menempuh 4 hari perjalanan, akhirnya gerbang markas itu terlihat di depan mata. Namun nasib buruk menimpa mereka. Penjaga gerbang mengumumkan kalau nomor identitas tentara bayaran milik Basto telah dihapus secara sepihak. Tanpa identitas resmi, ia dilarang masuk dan diusir secara kasar oleh para penjaga. Emosi Basto meledak di depan gerbang utama. Ia mengumpat nama Karl Warbin, yakin kalau mantan rekannya itulah yang menyabotase dirinya. Pemilik penginapan pun panik melihat amukan Basto. Ia segera membawa Tyr untuk mandi, heran melihat betapa kotornya gadis itu di bawah asuhan Basto. Sang suami pemilik penginapan muncul, dan tak kalah terkejut saat tahu akses tentara bayaran Basto telah dicabut. Basto menyimpulkan kalau Karl pasti telah menyuap para ksatria suci untuk membuang dirinya jauh-jauh. Padahal 2 minggu lalu identitasnya masih aktif. Sebelum pergi ke penginapan, Basto sempat berteriak lantang kepada para penjaga gerbang. Ia menegaskan bahwa dialah yang berhasil menghancurkan salah satu dari 3 batu Briwood yang legendaris. Padahal penemuan batu itu sangat penting bagi kekaisaran dan harus segera dilaporkan secara resmi. Alih-alih dipercaya, para penjaga justru menertawakannya. Mereka bilang kelompok Deathhound sudah melaporkan misi itu dan menyelesaikannya dengan sempurna. Basto dituduh sebagai penipu tidak tahu malu yang mencoba mencuri prestasi gemilang milik Karl Warbin. Mereka pun mengancam akan menggunakan kekerasan jika Basto tidak segera angkat kaki dari sana. Basto menggertakkan gigi karena sabotase ini. Tatapan matanya yang mengerikan membuat para ksatria bergidik, sampai akhirnya sentuhan lembut Tyr menenangkannya.
Kehangatan gadis kecil itu meredam amarahnya. Dengan lembut, Basto meminta maaf dan mengatakan kalau perjalanan mereka akan memakan waktu lebih lama. Setelah Basto pergi, para ksatria itu baru bisa bernapas lega. Mereka sadar kalau pria itu benar-benar siap menghabisi mereka tadi. Mereka pun bertanya-tanya, urusan apa sebenarnya yang dimiliki Karl dengan sosok berbahaya seperti Basto. Sambil berjalan pergi, Basto memutar otak mencari cara untuk mendapatkan kebutuhan mereka sambil menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada yang aneh. Kenapa jalanan diblokir bagi warga sipil yang kehilangan rumah akibat serangan batu sihir? Ia mulai meragukan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh para bangsawan dan pihak kaisar. Jax, si pemilik penginapan, mengingatkan Basto agar tidak bertindak gegabah demi keselamatannya sendiri. Basto pun hanya bisa mendesah frustrasi. Jax kemudian meminta maaf atas tragedi yang menimpa desa Banara, tempat kelahiran Basto yang kini telah hancur. Mendengar nama itu, Ter tiba-tiba teringat sesuatu. Ia heran kenapa ingatan tentang desa pisang itu baru muncul sekarang. Setelah yakin itu adalah desa asal Basto, Tyr menyadari kalau ia sebenarnya mengenal pria di hadapannya ini melalui cerita ayahnya. Dulu sang ayah bercerita tentang 20 bawahan elitnya yang perkasa, dan orang yang paling ia percayai adalah Basto, sang pengguna palu. Dulunya, Basto merupakan wakil kapten di kelompok tentara bayaran legendaris, Death Hound. Kelompok yang bermarkas di desa Banara itu dipimpin oleh Karl, pria licik yang selalu memperlakukan Basto dengan sangat kejam. Rahasia kelam terungkap. Ayahnya membeberkan pengkhianatan keji Karl yang membiarkan Basto berjuang sendirian demi ambisinya. Padahal, Basto rela mempertaruhkan nyawa demi janji Karl untuk melindungi istri dan putri tercintanya. Namun maut datang menjemput. Monster malam yang mengerikan tiba-tiba mengamuk di tengah terangnya cahaya siang. Saat Basto sibuk menghancurkan batu ajaib di tempat lain, desanya justru terjebak dalam neraka serangan monster. Jeritan minta tolong warga hanya dibalas kepalsuan. Si pemabuk Karl malah bersandiwara seolah sedang menilai situasi genting tersebut. Dasar bajingan. Sambil berpura-pura memeriksa keadaan, mereka justru melarikan diri dan membiarkan penduduk desa dibantai tanpa sisa. Kepulangan Basto pun disambut pemandangan mengerikan. Isak tangisnya pecah melihat keluarganya telah terbujur kaku tak bernyawa. Belum cukup, Karl bahkan menyuap ksatria suci untuk menghapus identitas Basto. Hati Tyr bergetar menyadari kebenaran pahit ini. Di tengah keputusasaan, Basto yang sebatang kara akhirnya bertemu dengan ayah Tyr dalam sebuah takdir tak terduga. Sang legenda melihat cahaya dalam diri Basto. Ia pun memberikan identitas baru dan mengajak pria tangguh itu ikut bersamanya. Kini, misi Tyr sangat jelas. Ia harus segera menemukan ayahnya demi menolong Basto keluar dari kegelapan. Namun, rintangan berat menghadang karena ayahnya berada di dalam ordo rahasia. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelinap masuk? Pikiran Tyr terus berkecamuk hingga ia terlelap dalam kegelisahan. Kerutan di wajahnya menunjukkan beban berat yang ia pikul. Basto menatap putrinya dengan lembut sambil memikirkan cara mendapatkan identitas tentara bayaran baru untuk menembus kelompok itu. Jika ia gagal, mungkinkah ada sosok terpercaya yang bisa menjaga dan membawa Tyr pergi ke tempat tujuan mereka? Senyum tipis terukir di wajahnya. Pertemuan yang singkat ini ternyata telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Di tengah keheningan malam, Kamong keluar dari tempat persembunyiannya dan mendapati Tyr yang tengah tertidur dengan begitu damai. Meski penuh rasa khawatir, Kamong kagum melihat keberanian Tyr yang nekat berkelana sendirian hingga ke pinggiran markas Ordo. Ia ingin terus mendampingi, namun kekuatan pemutar waktu telah menguras energinya. Rasa sesal pun merayap di benak Kamong. Tunggulah sedikit lagi, bisiknya. Pagi pun tiba, Basto telah pergi, dan Tyr pun diajak berbelanja oleh sang pemilik penginapan. Dengan penuh semangat, Tyr menyetujui ajakan itu. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke pusat keramaian. Namun, suasana pasar terasa sangat menyesakkan. Kerumunan tunawisma menjadi bukti nyata betapa hancurnya kondisi wilayah tersebut saat ini. Semua malapetaka ini berakar dari kemunculan batu ajaib raksasa yang terus-menerus memanggil monster dari dimensi kegelapan. Tatapan Tyr membeku. Apa yang dilihatnya kini adalah bukti nyata dari peringatan mengerikan yang pernah diucapkan oleh Basto. Tiba-tiba, suasana pecah oleh teriakan bangsawan arogan. Ia menuduh seseorang telah mencuri dompetnya di tengah kerumunan pasar. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah korban. Tyr terperangah melihat tindakan biadab yang terjadi tepat di depan matanya. Kilasan memori pahit muncul. Ia teringat wanita di kamar 203 yang malang, sosok baik yang selalu disiksa setiap hari.
Amarahnya meledak. Tanpa rasa takut, Tyr menghadang bangsawan itu dan berteriak lantang agar ia berhenti menindas orang yang lemah. Sang nenek terkejut mendapati Tyr sudah berdiri di depan bangsawan murka yang kini menatap tajam penuh ancaman pada anak itu. Pembelaan warga justru memicu kemarahan sang bangsawan. Ia merasa martabatnya diinjak-injak oleh rakyat rendahan yang berani memerintahnya. Beruntung, sang nenek segera menengahi. Ia memperingatkan sang bangsawan tentang bahayanya memancing amarah orang-orang yang sudah kehilangan segalanya. Berhati-hatilah, atau kau akan berakhir menjadi mayat di gang gelap ini, ancam sang nenek dengan nada dingin. Gemetar ketakutan melihat sorot mata tajam warga sekitar, bangsawan pengecut itu pun langsung melarikan diri terbirit-birit dari sana. Tyr terkagum-kagum. Sang nenek kemudian menghampiri sang korban tamparan dan bertanya mengapa ia tak pernah datang ke penginapannya. Namun, pemuda itu menjawab dengan sangat kasar. Hal ini memicu amarah sang nenek yang langsung memarahi balik pemuda keras kepala itu. Dengan tegas, ia menyeret pemuda itu ke penginapan. Sementara itu, Tyr mulai merasa ragu apakah ia baru saja menolong orang baik. Setibanya di sana, sang nenek menyuguhkan makanan dan memberikan selembar kain untuk membersihkan noda di wajah pemuda misterius itu. Kelakuan kasar pemuda itu membuat Tyr semakin kesal. Benar-benar orang yang sangat jahat, gumamnya sambil menatap penuh ketidaksukaan. Meski takut, rasa penasaran Tyr tak terbendung. Ia memberanikan diri bertanya, apakah sang bibi benar-benar telah mencuri dompet tadi? Pertanyaan itu memicu ledakan emosi. Sambil membuka penutup kepalanya, ia berteriak lantang bahwa dirinya adalah seorang laki-laki tulen. Tyr terbelalak tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang pria bernama Vale yang memiliki paras secantik perempuan. Vale akhirnya mengaku, ia memang merampas dompet itu, namun itu hanyalah sebuah tindakan untuk mengambil kembali hak miliknya sendiri. Terungkap bahwa bangsawan licik itu telah menipu uang Vale yang seharusnya digunakan untuk membentuk kelompok tentara bayaran baru. Di dunia yang tidak adil ini, orang dengan status rendah sepertinya mustahil untuk bisa meraih gelar ksatria yang terhormat. Menjadi tentara bayaran adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Tyr pun penasaran, apakah itu kunci untuk mendapatkan kartu identitas? Vale membenarkannya, namun menegaskan mereka wajib lolos ujian tentara bayaran terlebih dahulu. Mendengar keuntungan guild, Tyr mengajak bergabung, tapi Theo membentak dan menyebutnya bocah ingusan. Theo meragukannya, namun Tyr tenang menjawab bahwa ia memiliki sosok pengendali legendaris. Tyr membanggakan kekuatan Baso pada Vale, meski sang kawan tidak menanggapi serius. Basto menyela sesumbar, mengeklaim mampu menangani batu-batu sihir kecil itu seorang diri. Ia bercerita tentang batu Briwood, namun Vale skeptis karena mendengar versi berbeda. Rumor yang beredar, kelompok tentara bayaran Karl yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tyr mengungkap bahwa Karl mencuri jasa Basau dan telah menghapus nomor identitasnya. Mendengar itu, Vale benar-benar terkejut. Basau berjanji membuktikan kemampuannya segera setelah identitas resminya berhasil didapatkan kembali. Ia menjelaskan janji untuk menyampaikan pesan pada ayahnya yang mendekam dalam penjara. Saat itu, Vale menyadari mereka sebenarnya tidak punya hubungan keluarga. Melihat kejujuran mereka, Vale akhirnya mempertimbangkan untuk membentuk kelompok baru bersama. Apalagi ia sudah membuang waktu 2 bulan hanya demi mencari tim tentara bayaran sempurna. Tak mau merugi, Vale memperingatkan Basto agar tak menjadi beban atau ditinggalkan. Guild terbentuk. Esoknya, saat hendak menyerbu batu sihir, Tyr tak mampu menutupi kegembiraannya. Baginya, misi ini terasa menyenangkan layaknya kegiatan kurikuler di tempat penitipan anak dulu. Ia bahkan sesumbar cukup kuat untuk menumbangkan monster, mencoba meyakinkan kedua rekannya. Namun Basto memotong pembicaraannya, menjelaskan detail kengerian misi yang akan mereka jalani. Disuruh membayangkan hal menakutkan, pikiran Tyr langsung tertuju pada sesosok Tyrannosaurus Rex. Basau memperingatkan bahwa monster target mereka 10 kali lebih ngeri dari predator itu. Seketika, nyali gadis kecil itu menciut ketakutan. Menyadari bahayanya, Basau dan Vale menitipkan Tyr pada Nordix, seorang peramal tua. Mereka berjanji kembali sebelum fajar. Saat bersiap, Tyr teringat ajaran ayahnya tentang monster. Dulu ayahnya sering mengajarkan berbagai jenis monster yang mendiami dunia ini, termasuk metode serangan paling efektif untuk menumbangkan setiap jenis monster tersebut. Sebelum pergi, Vale menggoda Tyr hingga sedih dan hampir menangis bak anak kecil. Tyr hanya mendoakan Basto, sementara dalam perjalanan Basto curiga Tyr adalah anak bangsawan. Tapi Vale membantah mana mungkin anak bangsawan telantar sendirian di tengah hutan. Di perjalanan, Basto mengungkap kejanggalan tentang nama pemberian orang tua Tyr padanya. Nama belakangnya adalah Kim,
marga yang sangat aneh bagi seorang bangsawan zaman itu. Berbekal info singkat tentang ayahnya, riset Basto berujung pada kisah tragis Deopal. Ia menemukan kisah tragis Deopal, yang merupakan masa lalu ayah Tyr yang kelam. Deopal kehilangan seluruh keluarganya dan kemudian memilih hidup sebagai tentara bayaran pengembara. Sebelum tragedi itu, Deopal merupakan wakil kapten kelompok sangat terampil bernama Deathhound. Berdasarkan reputasi Deathhound, Basau tahu betul betapa hebatnya kemampuan tempur mereka. Bertemu Deopal adalah kesempatan langka, namun area hutan tersebut mulai berubah menjadi labirin. Mereka menemukan batu sihir kecil yang tumbuh di setiap sudut ruang penyimpanan. Hal yang mencurigakan adalah jarak antar setiap batu yang terasa sangat berjauhan. Mereka memutuskan menghancurkan batu terdekat di pintu masuk, lalu segera pergi. Saat mendekat, kejutan besar muncul. Retakan raksasa mulai menjalar di sekitar mereka. Ternyata itu bukan batu kecil, melainkan batu sihir tingkat menengah yang sangat berbahaya. Di pintu gua, Tyr duduk bersama Nordik sambil berdoa tulus agar mereka selamat. Tiba-tiba, tanah dan langit terbelah retakan besar yang membuat Tyr sangat terkejut. Monster-monster mulai bermunculan dari celah, memaksa Nordics bertindak cepat untuk melindungi Tyr. Berbekal insting tempur, Nordics menghadang badai monster dan meneriaki Tyr agar segera menjauh dari sana. Sambil berlari kencang, firasat buruk menghantam Tyr. Nyawa Basau, Veil, dan Nordics kini berada di ujung tanduk. Rasa sesak memenuhi dadanya, membenci dirinya yang lemah, dan selalu menjadi beban, persis seperti saat ayahnya masih ada. Dalam keputusasaan, ia memohon pada semesta agar memberinya kekuatan dahsyat demi menjaga orang-orang berharga di sisinya. Keajaiban terjadi. Seolah menjawab rintihannya, barisan kerangka mengerikan tiba-tiba bangkit dari kegelapan. Di kedalaman gua mencekam, Basto dan Vale bertarung membabi buta melawan serbuan monster. Padahal, 2 hari lalu tempat ini tenang, hanya ada serpihan batu sihir kecil. Pertumbuhan batu sihir berukuran sedang dalam sekejap mata sungguh di luar nalar dan terasa sangat janggal. Pada akhirnya, gelombang monster yang tak habis-habisnya membuat mereka terpojok hingga titik nadir keputusasaan. Vale pun pasrah, berpikir lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri daripada mati tercabik-cabik oleh taring para monster itu. Ia pun bersiap meminum botol racun di tangannya. Namun sebelum maut menjemput, pasukan kerangka perkasa mendadak muncul dari tanah dan membantai para monster dengan beringas. Mereka sadar ini perbuatan seorang necromancer tingkat tinggi. Keduanya saling lempar tatap penuh tanya. Namun tak ada satupun yang memiliki kemampuan sihir hitam tersebut. Kebingungan pun melanda, sebab sihir kebangkitan mayat hanyalah dongeng kuno yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Tak lama, seekor burung pipit kecil terbang mendekat di tengah kawanan kerangka, meratap cemas karena takut mereka tak selamat. Namun, ada aura yang janggal. Pasukan kerangka itu tampak bersiaga dan melapor dengan patuh, seolah burung kecil itu adalah penguasa mutlak mereka. Saat itulah kebenaran terungkap. Gadis kecil yang mereka lindungi ternyata adalah pewaris sihir nekromansi yang mengerikan. Nordics pun muncul dengan tubuh penuh luka. Nyawanya nyaris melayang jika bukan karena bantuan mendadak dari pasukan tulang tersebut. Dengan koordinasi yang sempurna, para kerangka itu menyapu bersih seluruh monster tanpa menyisakan satupun yang bernapas. Salah satu kerangka mendekati Tyr dan melaporkan bahwa semua inti monster di dalam gua telah berhasil mereka amankan. Begitu kembali ke dalam gua, mata mereka terbelalak melihat tumpukan inti monster yang jumlahnya sangat fantastis. Harta karun itu sangat krusial, sebab tanpa inti tersebut, impian mereka menjadi tentara bayaran resmi akan hancur lebur. Normalnya mengekstrak inti dari raga monster membutuhkan waktu lama dan tenaga yang sangat menguras fisik. Namun melihat segunung inti monster terkumpul begitu saja, segalanya terasa seperti mimpi indah di siang bolong. Ketiga pria itu pun menjelaskan betapa langkanya bakat sihir sebesar itu dimiliki oleh gadis kecil Tyr. Tyr hanya teringat sosok ayahnya yang legendaris, lalu dengan dingin berujar bahwa ikatan darah jauh lebih abadi daripada persahabatan. Masih di dalam gua, mereka pun menuntut penjelasan atas ucapan misterius gadis itu. Tyr pun bercerita tentang ayahnya, sang satria suci terhebat, yang membuat mereka sadar dari mana asal kekuatan dahsyatnya berasal. Namun, tetap saja ada kepingan teka-teki yang terasa tidak pas dalam narasi tersebut. Di dunia ini, hanya ada 2 jalur kekuatan, mana suci atau energi magis murni. Ksatria suci mengalirkan berkat dalam pedang mereka, sementara para penyihir merapalkan mantra sihir untuk memanipulasi realita. Kedua kekuatan ini saling bertolak belakang, kecuali bagi mereka yang terlahir di bawah naungan bintang suci yang misterius. Bahkan, sebuah ramalan kuno yang mengerikan telah lama membayangi dunia mereka,
bahwa anak berkekuatan lawan dari orang tuanya hanyalah pembawa kutukan pemicu bencana besar. Mengingat klaim Tyr tentang ayahnya, Theo mulai mencurigai kaitan dengan garis keturunan agung dari keluarga bangsawan Lumin. Keluarga Lumin dikenal sebagai klan kesatria legendaris yang memiliki kemurnian energi suci paling tak tertandingi selama berabad-abad. Namun Tyr mengaku hanya hidup sederhana di gubuk kecil bersama sang ayah jauh dari kemewahan para bangsawan. Ia pun menceritakan saat ayahnya menghilang tiba-tiba, meninggalkan dirinya hanya ditemani oleh sosok bernama Kamang. Sambil menatap liontin batu Tyr, Theo menyadari itu adalah entitas panggilan abadi yang tercipta akibat ledakan kekuatan Tyr yang meluap. Kini, berbekal kelulusan ujian, Tyr bertekad kuat untuk segera menemukan jejak keberadaan ayahnya. Namun ia memperingatkan bahwa sang ayah mungkin takkan mengenalinya lagi akibat sihir pemutar waktu dahsyat dari Kamong. Mereka terlempar ke masa lalu, era di mana eksistensi Tyr telah terhapus sepenuhnya dari memori sang ayah. Begitu kisah pilu itu berakhir, mereka mulai merangkai kepingan misteri yang menyelimuti nasib sang gadis. Mereka menduga Tyr adalah keturunan bangsawan Luminan yang lahir membawa anomali kekuatan sihir luar biasa. Demi melindunginya, sang ayah kemungkinan besar membawanya kabur lalu bersembunyi di gubuk tengah hutan. Sialnya, seseorang tampaknya telah menghapus memori ayahnya, hingga ia tega menelantarkan Tyr sendirian di sana. Di tengah ocehan liar Theo, Basto memintanya tenang sebelum segala spekulasi ini benar-benar terbukti. Theo berjanji meski Tai masih kecil, mereka akan melakukan apapun agar ia segera bertemu ayahnya. Terima kasih mendalam, mereka ucapkan karena telah menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman maut. Namun, mereka mewanti-wanti Tai agar merahasiakan kekuatannya. Tai pun setuju demi kelancaran misinya mencari sang ayah. Tak bisa dipungkiri, potensi sihir yang ia miliki adalah aset yang sangat berharga bagi kelompok tersebut. Rencana rahasia disusun agar Tai bisa bergabung tanpa perlu membongkar identitas atau kekuatan sihir aslinya. Tyr lalu mengusulkan ide gila. Dia akan menyamar sebagai penyihir tua yang terperangkap dalam tubuh balita. Dengan topeng itu, ia bisa memimpin kelompok ini dari balik layar sambil tetap menyembunyikan taringnya. Tibalah hari eksekusi. Mereka melangkah penuh percaya diri menuju markas pendaftaran Serikat Tentara Bayaran yang ramai. Tumpukan batu monster langka pun diserahkan, membuat para ksatria di sana ternganga melihat hasil buruan tersebut. Di mata satria itu, hanya Basto yang terlihat tangguh, sementara anggota lainnya hanyalah sekumpulan pecundang lemah. Interogasi yang meremehkan itu langsung dibalas dengan jawaban tak terduga dari bibir Mungil Tei. Dengan penuh otoritas, ia mengaku sebagai Grand Mage Necromancer dan memperingatkan mereka agar tidak bersikap kurang ajar. Sebelum keraguan memuncak, Tyr memanggil prajurit kerangka mengerikan ke hadapan mereka sebagai bukti nyata kekuatannya. Terpaku ketakutan, mereka menanyakan identitasnya, namun Basto segera membentak mereka sebelum Tyr memerintahkannya untuk mundur. Rupanya mereka telah berlatih akting matang demi meyakinkan semua orang bahwa Tyr adalah sang Raja Necromancer. Sesuai skenario, intimidasi Tyr makin menjadi-jadi sembari menggertak bahwa mereka takkan sanggup mendengar nama aslinya. Panggil aku Raja Penyihir, tegasnya, menanamkan rasa hormat sekaligus ngeri ke hati para ksatria itu. Dari balik punggungnya, Theo menahan tawa melihat Tai sesekali salah ucap di tengah akting seriusnya. Gertakan maut itu sukses besar. Para ksatria yang gemetar segera memproses pendaftaran resmi kelompok mereka. Sambil menunggu dokumen rampung, Nordix, sang anggota tambahan, memohon agar tetap diizinkan bergabung dalam kelompok. Ia merasa berutang nyawa pada Tyr dan bersumpah akan mengabdi sampai hutang budi itu terbayar lunas. Saat ditanya soal nama kelompok, Tyr yang tengah asyik menyusun strategi rupanya belum memikirkan hal itu. Nama kekanak-kanakan yang ia usulkan justru mengundang tawa ejekan Theo yang tidak bisa ditahan lagi. Tak lama kemudian, ksatria itu kembali membawa kabar tentang status keanggotaan resmi mereka. Meski kartu identitas siap, sang satria masih merasa curiga dan mencoba mengorek lebih banyak informasi dari Tyr. Sesuai perintah, agar tak membongkar rahasia, Tyr kembali mengeluarkan aura kematiannya hingga ksatria itu bungkam. Sesaat sebelum sang satria beranjak pergi, ia mengungkap adanya perintah langsung dari atasan untuk mencekal pemberian kartu identitas khusus bagi Basto. Ternyata Karl telah memfitnah Basto atas tuduhan melakukan tindakan ilegal yang mencoreng nama baik Serikat. Karl menuduh Basto telah menggasak harta Serikat dan kabur membawa semua uang hasil perasan tersebut. Padahal, sebenarnya Karl sendirilah dalang di balik semua kejahatan keji yang ia timpakan ke pundak Basto. Tanpa verifikasi, identitas Basto langsung dicabut, menjebaknya dalam situasi buntu di mana ia tidak bisa membela diri. Amarah Basto meledak.
Carl tak hanya menghancurkan harapannya melindungi keluarga, tapi juga memfitnahnya sebagai kriminal. Dengan otak encernya, Theo langsung mengendus adanya aroma suap kotor di balik perintah pencekalan Basto tersebut. Ia segera menginterogasi Satria itu untuk mencari tahu siapa yang berada di balik konspirasi ini. Mendengar kata suap, memori Tyr kembali melayang ke pelajaran berharga dari masa lalunya tentang intrik dunia. Ia kini paham betul betapa liciknya cara yang digunakan Carl untuk menekan dan menghancurkan hidup Basto. Sang Satria mengaku tak berdaya, sebab sosok yang disuap Carl adalah komandan berpangkat tinggi yang baru menjabat. Merasa terjepit oleh ketidakadilan, Basto hanya bisa terdiam sembari meratapi nasib buruk yang terus menghimpitnya. Baginya, menjadi tentara bayaran adalah jalan tunggal demi menuntaskan dendam kesumat atas kematian tragis keluarganya. Dia memerintahkan Tio membawa Tyr pergi selagi mencari solusi. Namun sebuah kejutan besar tiba-tiba menghantam hidupnya. Tyr menuntut uang yang dijanjikan Carl pada ksatria itu, bahkan berani menandingi jumlah tawaran yang diberikan sebelumnya. Dengan sekali sentak, dia membuka tasnya dan memamerkan tumpukan perhiasan berharga yang sangat menyilaukan mata. Dia menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa dirinya sanggup menawarkan harta yang jauh lebih banyak lagi. Bukannya suap sembunyi-sembunyi, dia menunjukkannya belak-belakan dalam tas mewah hingga membuat seluruh isi ruangan geger. Sejam kemudian, identitas baru Baso terbit. Kini saatnya mereka mendaftarkan nama resmi kelompok tentara bayaran tersebut. Tak disangka-sangka, Tyr mendaftarkan kelompok tentara bayaran mereka dengan nama yang cukup unik, yaitu Agavert. Nama itu jauh lebih keren. Ternyata Tyr terinspirasi dari tulisan Trafalgar di papan jalan yang dilihatnya tadi. Dia akhirnya memutuskan untuk menyusun kembali huruf-huruf tersebut secara terbalik demi menciptakan identitas yang baru. Saat berpisah, Basto berterima kasih tulus pada Tyr dan bersumpah akan membantu menemukan ayahnya sekuat tenaga. Dia pun memerintahkan mereka untuk menikmati hidangan yang lezat setibanya di penginapan nanti sebagai hadiah. Tak butuh waktu lama, rumor kelompok misterius ini sampai ke telinga Tesetan Verono, sang pemimpin tertinggi Trefaga. Di pinggiran kota, tepatnya di markas besar kelompok tentara bayaran peringkat atas yang legendaris, Tefaga, beberapa warga Tesetin mulai ramai membicarakan kemunculan kelompok tentara bayaran baru bernama Egvert yang menarik. Saat anggota lain ragu, Erik, sang senior, membagikan informasi rahasia yang ia ketahui tentang kelompok baru itu. Berdasarkan data yang dihimpun, salah satu anggotanya adalah penyihir, sosok yang keberadaannya sangat langka di benua. Bagaimanapun, menjadi seorang penyihir bukanlah hal mudah karena membutuhkan bakat sihir murni bawaan sejak lahir. Bahkan dengan bakat sekalipun, butuh latihan yang sangat keras untuk bisa mencapai ranah kekuatan sihir tersebut. Erik menambahkan bahwa sosok ini adalah seorang necromancer, atribut legendaris yang biasanya hanya didengar dalam dongeng. Tesatan yang penasaran memastikan kebenaran info itu, dan Erik menjamin validitasnya karena berasal dari sumber terpercaya. Livia, yang merupakan salah satu anggota elit di sana, akhirnya ikut menanggapi situasi yang cukup ganjil ini. Semua penyihir biasanya sudah direkrut grup peringkat atas. Jadi kemunculan pemimpin baru ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tesatan memeriksa daftar nama anggota kelompok itu, dan terkejut karena tak satu pun yang pernah ia kenal. Kecuali sosok Basto, yang dulunya memang cukup tersohor saat menjabat sebagai wakil kapten dari anjing kematian. Ditambah, fakta sang penyihir memakai julukan Raja Necromancer dalam wujud bocah 4 tahun yang sangat mencurigakan, Tesatan pun langsung menyimpulkan bahwa individu misterius ini jelas merupakan sosok yang sangat menarik untuk dipantau. Sambil bercanda, dia memperingatkan pemimpin lain agar waspada supaya peringkat mereka tidak didepak oleh Raja Necromancer ini. Hal ini membuat pemimpin Reaper murka dan membentak Tesatan yang bersikap sangat sombong karena berada di puncak. Menurutnya, posisi pertama itu takkan bertahan lama dan pasti akan segera direbut oleh sosok orang lain. Faktanya, sejak Tesaton mendirikan Tefaga, dia tak pernah sekalipun lengser dari peringkat pertama kelompok tentara bayaran. Mendengar gertakan itu, Tesitan justru mengejek balik apakah Reaper sanggup mengambil tahtanya jika dia berbuat kesalahan. Hal ini membuat Reaper kian geram karena Tesanin terlihat sangat tenang dan tidak merasa terganggu sedikit pun. Dia memarahi Reaper dan menyindir bahwa otot saja tidak cukup, dia juga harus mulai menggunakan otaknya. Tesatin pun bangkit berdiri bersama rombongannya dan bersiap untuk pergi meninggalkan ruangan yang penuh ketegangan itu. Dia menasihati Reaper agar tidak menyebalkan atau dia takkan menyisakan satu batu sihir pun untuk diserang nanti. Di balik gerbang, Tyr tampak asyik menyantap kue hangat sambil menikmati hangatnya belayan sinar matahari pagi. Vale yang merasa gemas memanggilnya Raja Necromancer karena melihat Tyr yang tampak sangat bahagia saat itu.
Namun Tyr merasa malu dan memintanya memanggil nama aslinya saja jika mereka sedang hanya berdua saja. Sambil mencubit pipinya dengan gemas, pemuda itu bertanya apakah Tyr benar-benar sangat menyukai nama kelompok tersebut. Tyr merenung sejenak, menyadari bahwa setiap karakter terkuat di dunia ini pasti memiliki sebuah nama panggilan. Bahkan boneka wayang pun punya alias. Namun ocehan polos Tyr malah membuat Vale bingung hingga mengatainya bodoh. Tak lama, Basto dan pasukannya muncul mengenakan jubah baru bermotif boneka kelinci merah muda yang sangat imut. Mata Tyr berbinar, namun Vale justru merusaknya dengan mengejek seragam imut itu sebagai sesosok serangga merah. Hati Tyr hancur seketika, namun Basto mengingatkannya bahwa keputusan pemimpin adalah mutlak dan tidak boleh diabaikan. Vale tahu itu benar. Namun Vale benar-benar muak. Lukisan itu tampak terlalu feminin, hingga dia mengejeknya sebagai serangga berjamur. Nordics pun teringat perjuangannya. Betapa sulitnya memilih di antara boneka manusia itu setelah mencurahkan seluruh tenaganya untuk menggambar. Saat Vale nekat ingin menghapusnya dengan tinta, Tyr mengamuk. Dia menerjang dan menggigit lengan Vale layaknya piranha ganas. Vale murka karena lengannya terkena air liur dan mengumpat Tyr seperti anjing liar, namun tekadnya sudah bulat untuk melakukannya. Detik-detik menegangkan. Saat tinta hendak ditumpahkan, sebuah keajaiban terjadi. Cairan hitam itu seolah menolak dan mengalir menjauh. Vale terpaku melihat darah segar menetes dari jarinya. Di sana, sesosok naga mistis mulai menampakkan diri dan berbicara. Sang naga bertanya, apakah amarah Vale yang memanggilnya? Kamong pun menjilati darah tersebut, membuat semua orang termasuk Tyr shock berat. Dengan tatapan tajam, Vale menuduh Tyr sengaja melepas monster itu untuk menyerangnya. Namun, Tyr segera membantah tuduhan tersebut. Basau segera menengahi situasi panas ini. Dia melemparkan serbet ke arah Vale dan menyuruhnya berhenti memojokkan Tyr kecil. Kabarnya, Tyr belum bisa membangkitkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya, mengendalikan kekuatan sebesar ini akan sangat sulit. Vale berusaha meredam emosinya. Sambil menyeka darah, dia memperingatkan bahwa tindakan barusan adalah bentuk pembangkangan antar anggota Ordo. Basau memperingatkan Vale agar tak gegabah karena dia akan kalah. Saat naga itu menyeringai mengejek, amarah Vale makin meledak. Vale bersiap tempur, namun Tyr segera menarik naganya menjauh, bertekad memberi pelajaran pada makhluk yang tak tahu aturan itu. Dengan raut wajah serius, Tyr menginterogasi Kamong. Mengapa makhluk itu tega melukai Vale tanpa alasan yang jelas? Tapi Kamong malah bersikap acuh tak acuh. Tyr pun semakin geram dan menuntut siapa dalang di balik serangan mendadak tersebut. Tak disangka, Kamong menjawab itu adalah kehendak bebasnya. Tyr pun tersadar bahwa makhluk ini punya jiwa dan pilihannya sendiri. Tyr mencoba memberi peringatan keras, tapi Kamong justru membalas dengan telak. Bukankah Tyr yang lebih dulu menggigit Vale tadi? Skakmat. Saat Tyr terdiam, Kamong malah memujinya. Dia tak menyangka Tyr punya keberanian sebesar itu meski tanpa bantuannya. Kamong menghela napas, merasa dirinya payah karena harus berhibernasi lama hanya demi memutar sedikit roda waktu yang kejam. Tyr mencoba menghiburnya, namun Kamong mengakui kenyataan pahit. Dia harus menguras seluruh tenaganya karena kondisinya yang saat ini melemah. Rencana besar dimulai. Kamong menyarankan Tyr menyamar sebagai raja ahli sihir necromancer, sementara dia akan menjadi makhluk panggilannya. Rahasia besar terkunci. Tyr setuju untuk bungkam bahwa pendampingnya adalah sosok monster boneka legendaris yang sangat ditakuti dunia. Dan pada momen sakral itulah, sang naga akhirnya mengungkap nama aslinya yang agung, Lucario. Tiba-tiba, wujud naga itu berubah menjadi bocah lelaki. Berkat Lucario, harapan Tyr untuk bertemu kembali dengan ayahnya kini menyala. Sambil menangis haru, Tyr memeluk Lucario. Dia berjanji akan membalas budi setelah mereka berhasil menembus Ordo besok pagi. Tyr pun memberikan tempat istirahat yang aman. Setiap kali Lucario kelelahan, tas kecilnya akan selalu siap menjadi tempat berlindung. Demi menjaga kerahasiaan identitas legendarisnya, mereka sepakat untuk tetap menggunakan nama samaran yang unik, yaitu Kamong. Tanpa basa-basi, Tyr langsung memfinalkan keputusannya. Dia menarik Lucario pergi bersamanya tanpa memberi celah untuk membantah lagi. Saat jemari mereka bertaut, Lucario menyadari satu hal. Kekuatan murni gadis inilah yang telah membangunkannya pada malam bersejarah itu. Tyr turun dengan gembira, namun suasana mendadak canggung. Ternyata, Lucario sudah kembali menjadi liontin, membuat Tyr terlihat sangat aneh. Vale hanya bisa pasrah melihat tingkah aneh itu. Setidaknya jarinya masih utuh meski sempat hampir putus digigit tadi. Tyr yang kegirangan langsung memeluk Vale dengan erat. Meski bagi Vale, tingkah manis ini justru terasa sangat mencurigakan.
Fajar menyingsing, petualangan dimulai. Basto menegaskan bahwa mulai hari ini, identitas Tyr sebagai raja ahli sihir harus dihidupkan kembali. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan penginapan. Di gerbang Ordo, Tyr membayangkan kemegahan yang setara dengan distrik legendaris Jongnogu. Namun ekspektasinya hancur. Tempat itu ternyata jauh lebih megah dan luar biasa luas dari apapun yang pernah dibayangkannya. Pemandangan fantastis terbentang di depan mata. Sesuatu yang sebelumnya hanya bisa Tyr saksikan melalui layar kaca televisinya saja. Di tengah gurun yang terik, Vale mengeluh. Mengapa mereka harus berjalan kaki ke Populosa hanya untuk memperbaiki senjata miliknya? Basto bersikeras untuk hemat. Vale teringat kembali betapa malangnya mereka, karena seluruh uang habis terkuras hanya demi menyuap penjaga. Sementara itu, Nordics memecah keheningan. Dia bergumam tentang betapa mencekam dan sunyinya suasana di hamparan gurun pasir ini. Sudah bertahun-tahun monster tak menyerang. Anehnya, Vale merasa staminanya kalah jauh dibanding ketangguhan luar biasa yang dimiliki bangsa Nordik. Pandangan Vale beralih ke arah Tyr. Dia merasa cukup geli melihat tingkah laku gadis kecil yang penuh kejutan itu. Gadis yang tadinya begitu antusias itu, kini telah terlelap. Bagi Basto, ini adalah saat yang tepat untuk bergerak lebih cepat. Di balik tidurnya yang lelap, Tyr berkelana ke alam mimpi. Memori indah saat dia dan sang ayah masih hidup bersama. Terungkaplah sebuah rahasia masa lalu, bahwa sebuah kecelakaan tragislah yang memaksa mereka terdampar di tempat bernama Jongnogu itu. Misteri besar masih menyelimuti. Tyr sendiri tak pernah paham apa yang sebenarnya terjadi hingga takdir membawa mereka ke sana. Namun selama mereka tidak menyerah, jalan pulang pasti akan ditemukan. Dia pun menyemangatinya, berjanji bahwa mereka akan kembali ke rumah bersama-sama. Tyr menyaksikan sendiri betapa berat beban ayahnya untuk tetap tersenyum, meski harus terlempar ke dunia asing yang menakutkan dan penuh kesedihan. Dia yakin jika takdir tidak mempertemukannya dengan Basto, saat ini dia pasti masih tersesat sendirian di tengah hutan yang luas. Berkat kisah-kisah tentang dunia ini yang diceritakan ayahnya setiap hari, tempat asing ini terasa sedikit lebih akrab dan menenangkan baginya. Dia merenungkan betapa sulitnya bagi seseorang yang tiba-tiba terlempar ke wilayah asing seperti Jongnogu. Namun, ayahnya memintanya untuk bersabar sedikit lagi, berjanji akan memberikan semua perhiasan itu dan melindunginya dengan segenap tenaga. 2 hari kemudian, mereka tiba di kota Pearlport. Nordics bergumam bahwa pemandangan tempat itu sama sekali tidak berubah sejak dulu. Di sisi lain, Vale mengeluh kelelahan setelah berjalan 2 hari tanpa henti. Namun Nordics yang berusia 70 tahun justru merasa baik-baik saja. Sang pemandu kemudian bertanya dengan ramah, apakah mereka ingin berkeliling dan melihat keindahan kota tersebut. Basto menyarankan agar mereka segera memesan kamar, karena butuh waktu seminggu hingga distrik senjata dipenuhi kembali oleh penduduk. Nordics merekomendasikan penginapan Red Glove yang menerima kredit. Karena itulah, tempat itu selalu sesak oleh para tentara bayaran yang kasar. Lokasi tersebut sangat sempurna untuk menggali informasi, terutama mengenai keberadaan orang tua Tyr yang selama ini dicari. Sesampainya di sana, Nordics masuk lebih dulu untuk memeriksa kamar. Dia pun meminta anggota kelompok yang lain untuk menunggu di luar. Vale bertanya apakah Tyr masih terlelap, dan Basto menganggapnya wajar karena perjalanan panjang yang sangat menguras tenaga mereka. Terlebih lagi, mereka telah berjuang mati-matian demi menyelamatkan Tyr saat dia terperosok ke dalam jebakan pasir yang berbahaya. Selama berkemah di malam hari, Vale sangat waspada. Dia tidak ingin tentara bayaran lain melihat kartu as mereka sedang tertidur lelap. Karena Nordics tak kunjung keluar, mereka pun memutuskan untuk masuk. Mereka hanya ingin duduk sejenak sambil menunggu kabar darinya. Rudy, sang pemilik penginapan, menjelaskan bahwa semua kamar penuh. Namun, dia menyebutkan ada tamu yang akan segera keluar lebih awal hari itu. Tepat pada saat pembicaraan itu berlangsung, sosok pria bernama Tessaton melangkah keluar dari dalam kamarnya. Seluruh anggota kelompok Agaver terkejut melihat kehadirannya. Tessaton menggerutu kepada Rudy sambil menuruni tangga dengan langkah yang berat. Vale terus menatapnya dengan penuh waspada. Berdiri di hadapan Tessaton saja sudah cukup untuk memberikan tekanan yang sangat mengerikan. Tatapan tajam Tessaton kemudian tertuju pada Tyr yang terbungkus pakaian. Rasa penasaran mulai terpancar dari sorot mata pria tangguh tersebut. Dia hendak bertanya siapa wanita itu. Namun rekannya mendesak agar dia segera pergi karena kapal mereka akan segera berlayar. Tanpa pilihan lain, Tessaton pun melangkah pergi meninggalkan penginapan. Kepergiannya meninggalkan rasa lega sekaligus tanda tanya besar bagi mereka. Kelompok Eckford mulai membicarakan aura kuatnya dan rumor gaya pedangnya.
Vale mendengar bahwa teknik pedang Tesaton sangat agung namun juga terasa vulgar. Bagi Vale, rumor itu terdengar mustahil dan terasa berlebihan, seolah-olah itu hanyalah bualan dari orang-orang yang kalah di tangan Tesaton. Bagaimanapun juga, suasana hati mereka menjadi sangat buruk karena pertemuan itu. Rudy yang mengetahui rumor tersebut hanya bisa mengangguk setuju. Menurutnya, desas-desus yang beredar itu tidak sepenuhnya salah. Basto mencoba menggali informasi lebih dalam, namun Rudy menolak. Sebagai kompensasi karena merahasiakan data pelanggan, Rudy menawarkan kamar gratis bagi mereka. Sementara itu, Tyr bermimpi mendengar suara ayahnya yang hangat. Dalam khayalannya, dia menjadi pemilik penginapan dan ayahnya adalah seorang pelanggan. Saat terbangun, dia terkejut melihat langit-langit yang asing. Basto segera menenangkannya dengan sikap yang jauh lebih lembut dibanding Vale. Vale bersikap tegas layaknya seorang ibu yang disiplin. Dia memperingatkan Tyr agar segera bangun supaya jadwal tidurnya tidak berantakan. Nordics memberitahu Tyr bahwa mereka telah sampai di kota Pearl. Saat ini mereka sedang beristirahat di sebuah penginapan yang cukup nyaman. Tyr menatap keluar jendela, mengagumi keindahan kota sendirian. Sementara itu, anggota tim yang lain turun untuk mengurus beberapa urusan penting. Mereka berniat menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Luminan. Selain itu, mereka juga mencari petunjuk mengenai keberadaan pria bernama Kim Yong-su. Investigasi pun dimulai dari ruang makan bawah tanah yang ramai. Di sana, Tyr teringat kata ayahnya bahwa toko Kwium adalah tempat yang indah. Berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, ayahnya sering mengibaratkan pria sebagai kapal dan wanita sebagai pelabuhan tempat mereka bersandar. Mereka mulai bertanya-tanya tentang identitas Kim Yong-su pada orang sekitar. Namun sayang, tak satu pun pengunjung di sana pernah mendengar nama itu. Tiba-tiba, seorang pria pemabuk berteriak dengan penuh amarah. Dia tidak senang Basto membicarakan tentang Satria Suci di tempat seperti ini. Vale tidak tinggal diam dan langsung membentak pria sombong tersebut. Dia menegaskan bahwa dia mengenal Basto dengan sangat baik dan menantangnya. Vale mengejek pria itu sambil menyodorkan segelas minuman gratis. Dia menganggap pria itu hanya berteriak karena sebenarnya tidak tahu apa-apa. Pancingan Vale berhasil dan membuat pria pemabuk itu langsung bersemangat. Sambil meneguk birnya, dia menyuruh mereka semua untuk duduk tenang. Dia berjanji akan menceritakan semua rahasia keluarga Luminan yang dia ketahui. Pada saat yang sama, Tyr kembali melihat sosok Tesaton. Dia terus menatap pria itu, merasa seolah pernah melihat wajahnya sebelumnya. Saat rombongan tentara bayaran itu lewat, Tyr merasa sangat bimbang. Apakah wajah familiar pria tampan itu berasal dari mimpi atau cerita ayahnya? Tanpa buang waktu, dia mengenakan jubah penyamaran dan melesat melewati Rudy yang masih terlelap demi mengejar mereka. Setibanya dia di jalanan, matanya membelalak saat menatap Tesaton dari dekat. Sosok itu nyata, ayahnya berada tepat di sana hingga dia melonjak kegirangan. Di sudut bar, seorang pria mabuk mengoceh tentang kehebatan ksatria keluarga Luminan yang tersohor di seantero kekaisaran. Valencia, sang kepala keluarga, memiliki 4 putra, dan semuanya merupakan ksatria suci dengan pangkat yang sangat tinggi. Si sulung Edmund adalah ahli taktik Ordo Malam, sementara Leonardo putra kedua menjabat sebagai komandan divisi yang tangguh. Putra ketiga memimpin tim medis. Namun sebelum si bungsu disebut, Vale memotong pembicaraan karena sudah mengetahui rahasia itu. Dia lantas mulai membentak Basto. Vale heran mengapa Basto tak tahu soal keluarga Luminan. Namun pria itu memintanya diam dan mendengarkan penjelasan hingga usai. Terungkaplah sebuah fakta bahwa meski ketiga kakaknya sangat populer, keberadaan putra keempat keluarga itu tetap menjadi misteri besar. Terkejut mendengarnya, Vale curiga jika putra bungsu itu kabur demi cinta dan menikah tanpa restu hingga memiliki seorang anak. Namun kenyataannya, anggota termuda keluarga itu baru saja menginjak usia dewasa pada tahun lalu. Hal ini kian membingungkan mereka, karena mustahil bagi pemuda seusia itu sudah memiliki anak yang berumur 4 tahun. Di waktu yang bersamaan, Tyr bersusah payah menerobos kerumunan demi menjangkau ayahnya. Namun sayangnya, tim Travaga justru sudah mulai menaiki kapal mereka. Dia terus berlari sekuat tenaga, namun malang, langkahnya terhenti setelah terjatuh karena tak sengaja menabrak koper milik orang asing. Kembali ke bar, Vale penasaran apakah ada tuan muda lain yang tersembunyi di sana. Namun sang informan berdalih bahwa kelahiran baru di keluarga terpandang itu pasti akan menjadi berita paling panas di kota. Vale membenarkan itu. Keluarga Luminan pasti akan menggelar pesta mewah bersama kaisar jika memang ada anggota keluarga baru. Kini hanya tersisa satu kemungkinan pahit. Sementara itu, Tyr meringis menahan sakit di kepala akibat benturan yang baru dialaminya. Teringat suara hangat ayahnya yang memanggil,
Dia segera bangkit dan berlari kencang demi mengejar kapal yang mulai menjauh. Kenangan manis bersama ayahnya membanjiri pikiran, membuat air matanya luruh saat dia berteriak memanggil sosok yang sangat dirindukannya itu. Mendengar teriakan itu, Tesetan menoleh. Tyr mengulurkan tangan dengan penuh harapan, dihujani kilasan kasih sayang yang pernah mereka lalui bersama. Namun karena tak mengenalnya, dia justru memalingkan muka dan terus melangkah. Seiring perginya kapal itu, Tyr jatuh terduduk dan menangis dalam keputusasaan yang mendalam. Di bar, Vale bertanya, mungkinkah Valencia memiliki anak dari wanita lain di usianya yang sudah tidak muda lagi? Pria itu membantahnya, sebab Valencia sangat memuja istrinya, sang Santa Richard bernama Eleonora, dengan seluruh jiwa raganya selamanya. Basto menimpali bahwa romansa antara Valencia dan Eleonora, sang pemilik kekuatan suci terdahsyat, sudah menjadi legenda yang sangat terkenal. Hal itulah yang membuatnya yakin bahwa pernikahan mereka sangat harmonis dan tidak mungkin ternoda. Namun Vale menyela, karena menurutnya rahasia terdalam sepasang suami istri tak pernah benar-benar diketahui oleh orang luar manapun. Banyak pasangan bangsawan yang terlihat bahagia di depan publik, namun diam-diam saling menjatuhkan di balik layar. Dia menyimpulkan, jika benar ada anak di luar nikah, maka semua itu pasti berkaitan erat dengan tragedi yang menimpa Eleonora. Mendadak Nordics datang membawa kabar buruk bahwa Tyr menghilang. Seketika suasana di meja itu berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Basto dan Vale segera berhamburan ke jalanan, menanyai setiap pedagang, namun tak satu pun dari mereka melihat kemana gadis itu pergi. Beruntung, Nordics mendapat informasi bahwa seseorang sempat melihat seorang gadis kecil sedang berjalan sendirian menuju ke arah dermaga. Ketakutan menyergap Basto hingga dia sangat menyesali keputusannya. Vale segera memintanya bergegas sembari berlari kencang menuju pelabuhan untuk menyusul. Meski mencoba menenangkan bahwa Ty adalah anak yang cerdik, jauh di lubuk hatinya, rasa bersalah mulai menghantui pikiran Vale. Dia mengutuk kebodohannya karena membiarkan gadis sekecil itu sendirian dan terus berdoa agar tidak terjadi hal buruk apapun padanya. Setibanya di dermaga, mereka menemukan Tyr yang sedang meringkuk lemah dan langsung berlari menghampirinya sambil memanggil namanya dengan penuh kecemasan. Saat terpuruk dalam kesedihan, dia teringat peringatan Kamong bahwa sosok ayahnya di masa ini tidak akan pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan di detik yang menyakitkan itulah, dia akhirnya memahami maksud dari ucapan tersebut. Tadinya dia pikir pertemuan ini akan mengubah segalanya, karena satu-satunya keinginan terbesarnya hanyalah melihat ayahnya tetap hidup di dunia ini. Namun kenyataan pahit menyadarkannya bahwa memaksakan diri mendekat hanya akan membuat pria itu merasa terganggu dan justru meninggalkannya lebih jauh lagi. Saat rekan-rekannya membantunya untuk berdiri kembali, Tyr teringat hangatnya pelukan ayahnya dulu, saat pria itu berjanji akan selalu menjaganya dan mencintainya lebih dari apapun di jagat raya. Detik itu juga, ia tersadar bahwa dunianya takkan pernah sama lagi. Isak tangisnya pecah tak terkendali, membuat seluruh rekan timnya terpaku dalam kecemasan. Namun, Basto dengan tegas memintanya untuk segera meredam suaranya. Nordik menatapnya penuh simpati, namun Vale malah mencibirnya sebagai bocah dungu. Ia heran, mengapa seorang necromancer hebat justru merengek layaknya anak kecil. Saat ditanya soal klan Luminan, Vale hanya membawa kabar hampa tanpa kepastian. Meski sang kepala klan menjadi tersangka utama, usianya masih tergolong sangat muda. Basto meragukannya sebab Duk Luminan tak pernah absen dari pandangan publik. Nyatanya, sang Duk kini tengah memimpin pengepungan batu ajaib di garis depan. Di tengah medan perang itu, memori Tyr justru terkunci oleh sihir Oblivion. Sungguh mustahil, tak ada yang berani mengusik ingatan sang penguasa Lumin. Usai perdebatan panjang yang menguras pikiran selama beberapa menit, Nordik menduga identitas ksatria suci itu palsu, bahkan nama Kim Yong-su hanyalah samaran. Ia yakin Tyr adalah anak jenius yang mustahil mengumbar dusta belaka. Meski buntu, mereka sepakat untuk menanyai Tyr langsung saat ia terbangun nanti. Basto terdiam, teringat kembali kehangatan saat mendekap Tyr dan Vale erat-erat. Namun sebuah tanya muncul, bagaimana nasib kelompok Agavert jika ayah Vale ditemukan? Di alam bawah sadar, Tyr bermimpi tim Travaga dikepung monster-monster maut. Suara ayahnya bergema mengejutkan, namun siapa sebenarnya sosok wanita bernama Livia itu? Sambil memeluknya, Livia berteriak histeris, memanggil Alaric yang telah terluka parah. Saat mata Tyr terbuka, ia terperangkap di antara kengerian monster dan manusia. Alaric mendesak Livia segera melarikan diri membawa bayi Tyr demi keselamatannya. Namun, hati Livia bergejolak, tak sanggup membiarkan bayi mungil itu terluka. Ia mendekap Tyr sekuat tenaga, namun tiba-tiba ambruk akibat cedera yang mematikan. Dalam sisa tenaganya,
Ia terus membisikkan kata-kata penenang agar Tyr tetap bertahan. Tyr merasa tenang dalam dekapan kulit dingin Livia sambil terus memanggil ayahnya. Di tengah keputusasaan, Tessaton datang menyambar Tyr dan bertanya tentang racun jahat itu. Secerca harapan muncul, bayi itu terus memanggil sang ayah dalam batinnya. Livia berjuang mati-matian menahan rasa sakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Ia meminta maaf karena gagal melindungi, sebelum akhirnya jatuh tersungkur tak berdaya. Tessaton membeku dalam kecemasan mendalam, tak sanggup lagi berkata-kata. Saat racun menguasai nadinya, ia merelakan diri agar yang lain bisa selamat. Ia mengenang perjalanan hebat mereka, dari rakyat biasa hingga menjadi ksatria perang. Tangannya yang gemetar terulur perlahan, mencoba menggapai si kecil Tyr terakhir kalinya. Dengan sedih, ia menitipkan doa, agar Tyr tumbuh sehat dan penuh keceriaan. Tangannya pun terkulai lemas, binar matanya padam saat napas terakhirnya berhembus. Tessaton melangkah pergi dengan air mata, berjanji segalanya akan segera membaik. Sebuah sumpah terucap, bahwa mereka akan keluar hidup-hidup dari neraka tersebut. Namun pasukan monster raksasa menghadang, membuat Tyr panik melihat maut mengintai ayahnya. Dan di dunia nyata, Tyr tersentak bangun dengan jeritan penuh trauma mendalam. Mimpi itu terasa sangat nyata, hingga mengguncang seluruh jiwa dan raganya. Ia mulai ragu, apakah itu sekadar bunga tidur, ataukah memori masa lalu. Livia menyebut nama Basto, sosok rekan yang sering diceritakan oleh sang ayah. Mengingat dirinya masih bayi di mimpi itu, ia yakin tragedi tersebut nyata. Ayahnya pun berbisik lirih bahwa keberadaan mereka di tempat itu hanyalah kecelakaan. Benarkah insiden mengerikan itu hanyalah kepingan mimpi yang baru saja dialaminya? Keraguan menyelimuti benaknya saat Livia menyebutnya pemimpin, meski statusnya hanyalah satria suci. Dengan tatapan nanar, ia terisak dan mengakui kehampaan yang ia rasakan saat ini. Harapannya runtuh. Ia mengira pertemuan dengan sang ayah akan menghapus semua luka lamanya. Tiba-tiba Kamang muncul, menanyakan langkah selanjutnya, dan keberadaan sosok legendaris bernama Tessaton. Tyr menatapnya tajam, menahan badai air mata, sambil mengenang bisikan rahasia sang naga. Sebuah ramalan pahit terngiang, sang ayah akan benar-benar melupakannya saat mereka bertemu nanti. Nyalinya lenyap seketika, ia tak lagi sanggup mengaku sebagai putri kandung di hadapannya. Dalam dekapan yang hangat, ia meraung pilu menyuarakan kerinduan mendalam pada ayah tercintanya. Di tengah pelukan yang sangat erat itu, Kamong teringat gema suara Tyr dan Tessaton yang menghiasi tidurnya di dimensi lain. Tangisan gadis itu bak bencana yang meruntuhkan seluruh dunia dalam relung hati terdalamnya. Kenangan pertemuan pertama mereka terlintas saat Tyr hancur karena kehilangan sandaran hidupnya. Tekadnya bulat, ia melintasi dimensi hanya demi menghentikan air mata yang terus mengalir itu. Rahasia terungkap. Di dunia ini ternyata ada sesuatu yang disebut sebagai pengulangan takdir. Tak peduli seberapa keras berjuang, garis hidup manusia akan ditarik ke titik yang serupa. Ketakutan melanda. Apakah sang ayah ditakdirkan untuk jatuh cinta pada wanita yang sama lagi? Bayang-bayang tragedi monster yang menghancurkan masa lalunya kini kembali menghantui pikiran Tyr secara nyata. Ia bersumpah akan mengubah segalanya, meski kecemasan akan masa depan terus membayangi langkahnya. Memori masa lalu berputar, saat bisikan sinis tetangga mulai mengusik ketenangan hidup mereka dahulu. Tessanen akan jauh lebih bahagia jika dia memilih untuk hidup sendirian saja, bisik mereka. Pujian palsu tentang kesabaran ayahnya terasa seperti duri yang menusuk hati kecil Tyr. Namun sang nenek berdiri tegak, membungkam mulut mereka dengan teguran yang sangat tajam. Tekadnya membara. Ia akan menghilang selamanya demi memastikan kebahagiaan sejati bagi sang ayah. Sebuah sumpah suci diucapkan. Selama ia berada di tanah kelahiran ayahnya ini, ia akan memastikan Tessaton hidup panjang umur hingga menjadi kakek yang paling bahagia. Ketukan di pintu memecah suasana. Suara familiar bertanya apakah tangis sedihnya sudah reda. Itu adalah Veil dan kawan-kawannya, datang membawa kehangatan di tengah badai emosi Tyr. Nordics melontarkan pertanyaan serius yang membuat jantung Tyr berdegup kencang karena sangat terkejut. Sambil menyantap sarapan pagi bersama, mereka mendesak Tyr memberikan detail tentang sosok ayah dan kenangan rumah masa kecilnya. Basto meyakinkan bahwa informasi itu adalah kunci utama untuk memulai misi pencarian sang ayah. Sempat bimbang, Tyr menyadari bahwa ia memang belum menceritakan segalanya pada rekan-rekannya itu. Dengan penuh keyakinan, ia mengungkap asal-usulnya dari Jongnogu yang sangat misterius bagi mereka. Sambil menunjukkan tas tangannya, ia membuktikan bahwa dunianya memang sangat berbeda dari sini. Basto tersentak menyadari logo aneh itu bukanlah simbol sihir, melainkan sebuah tulisan asing. Veil mengakui kebenaran kata-kata Nordics, meski logikanya
sulit menerima kisah yang luar biasa ini. Tyr bersumpah bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah kejujuran murni dari hatinya. Veil pun luluh mengajak mereka kembali pada misi utama menuju markas pusat Satria Suci. Saat memastikan keberadaan ayahnya di Jungu, Tyr memberikan anggukan yang sangat penuh keyakinan. Namun pertanyaan Veil tentang masa depan kelompok Eckford membuat lidah Tyr mendadak menjadi keluh. Jauh sebelum ini, diskusi rahasia di antara rekan tim telah memicu kekhawatiran yang besar. Basto meramalkan bahwa Eckford akan segera bubar begitu misi pribadi Tyr telah terselesaikan nanti. Nordics berencana kembali ke gerbang sihir, meninggalkan kehidupan tentara bayaran yang penuh dengan darah. Namun jauh di dalam benaknya, Veil menolak keras perpisahan yang terasa sangat menyakitkan itu. Menemukan sang ayah dan memimpin Eckford adalah dua takdir yang tak bisa disatukan. Vale bertanya, mungkinkah sang ayah bergabung ke Eckford II demi menghindari perpisahan yang menyakitkan? Ia menegaskan bahwa penyihir beratribut kegelapan adalah legenda hidup yang keberadaannya saja sudah mengguncang dunia. Namun, jika Tyr tetap memegang kendali sebagai pemimpin utama, Eckford bisa merangkak ke puncak dunia demi melindungi Tyr dan ayahnya. Basto pun terdiam setuju. Sayangnya, maut selalu mengintai tentara bayaran. Sang ayah pasti akan menentang jalan berbahaya ini. Vale tahu risikonya, namun ia butuh sang raja sihir demi memutus rantai kemiskinan selamanya. Tepat pada detik itu juga, Tyr meletakkan cangkirnya dengan mantap, bersumpah untuk berdiri di atas kakinya sendiri mulai sekarang. Sontak Basto dan Nordics mematung keheranan, sementara Vale terpana melihat api tekad di mata Tyr. Basto gemetar bertanya, apakah ini berarti pencarian sang ayah akan dihentikan begitu saja? Bukan begitu, karena Tyr takkan pernah berhenti mencari sosok yang dirindukannya itu. Namun dengan tatapan sendu, ia berjanji takkan lagi menjadi beban yang harus selalu dilindungi. Kenyataan ini menghantam Basto, namun reaksi sang nenek jauh lebih mengejutkan lagi. Ia menegaskan bahwa jalan hidup mereka kini berbeda. Kemandirian adalah harga yang harus ia bayar. Sebelum keraguan Basto sempat terucap dari mulutnya, Vale langsung mendukung dengan ceria, mengklaim usia 4 tahun adalah waktu sempurna untuk menjadi mandiri. Ia pun mengungkap rahasia pedih bahwa dirinya telah bertahan hidup sendirian sejak usia 2 tahun. Rasa penasaran mulai menyelimuti ruangan, namun Vale segera menutup rapat tabir masa lalunya itu. Kini saatnya menghasilkan emas, rekan setia di Eckford akan selalu menjadi tameng bagi Tyr saat kesulitan. Sadar akan kekuatan dahsyat sebagai necromancer, api semangat untuk bekerja keras mulai membara di jiwanya. Tanpa membuang waktu, Vale menyodorkan selembar kertas berisi sumpah suci yang harus segera ditandatangani. Sebuah kontrak mati untuk tidak meninggalkan Eckford selamanya. Tyr terdiam karena belum pernah diminta bersumpah. Hanya izin dari ketiga anggota yang bisa memutus kontrak ini. Rekan lainnya heran dengan kecepatan Vale. Basto sadar kertas itu hanyalah simbol tanpa kekuatan hukum. Namun ia tetap memilih ikut bersumpah. Para anggota Nordics pun ikut bergabung, menganggap ikatan sumpah ini sebagai petualangan yang sangat menyenangkan. Di bawah rembulan, Tyr bertanya lirih apakah Basto benar-benar menaruh dendam pada para ksatria suci. Saat Veil menyebut kebencian tentara bayaran, Tyr menduga masalahnya adalah tentang korupsi dan suap yang busuk. Namun dengan nada menggoda, ia berseloroh bahwa ayah Tyr mungkin adalah salah satu ksatria korup itu. Meski membela kehormatan ayahnya, benak Tyr dipenuhi keraguan yang mulai menggerogoti pikiran kecilnya. Ia bertanya-tanya, mengapa Basto membenci ksatria padahal mereka pernah berjuang bersama di masa lalu? Mengingat bisikan Livia, Tyr curiga ayahnya sedang menjalankan misi rahasia sebagai ksatria sejati yang menyamar. Rasa penasaran membuncah, Tyr pun mendesak Basto untuk menceritakan akar dari kebencian mendalam tersebut. Basto menjawab pedas bahwa kekaisaran telah mengkhianati mereka demi melindungi kaum bangsawan yang egois. Dahulu kala, petaka besar melanda saat batu ajaib meledak hebat di seluruh penjuru benua. Monster ganas bermunculan, membuat kekaisaran yang sekarat memilih membuang rakyatnya demi melindungi wilayah inti saja. Di tengah tanah yang telah dikutuk dan ditinggalkan oleh para penguasa itu, rakyat jelata bangkit menjadi tentara bayaran, mempertaruhkan nyawa demi merebut kembali tanah kelahiran mereka. Saat darah dan keringat tertumpah untuk merebut wilayah, perjuangan para tentara bayaran sungguh luar biasa. Kekaisaran hanya diam membisu tanpa bantuan. Itulah alasan mereka membenci keputusan pengecut dari sang penguasa. Setelah wilayah direbut, gesekan antara wilayah yang teratur dan kacau justru semakin merunjing tajam. Demi membasuh nama baik di mata publik yang telah ternoda, kekaisaran memperluas kuasa mereka hanya di tempat menguntungkan, termasuk Pearl City yang kini mereka pijak. Sembari merebahkan tubuh di atas ranjang yang empuk untuk beristirahat,
Nordics menjelaskan bahwa Pearl City adalah magnet bagi tentara bayaran karena arus pendatang yang sangat besar. Hingga tahta dan gereja memusatkan kuasa, bara dendam terhadap kekaisaran masih menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Saat Tyr bertanya soal ritual pengudusan, Nordik menjelaskan bahwa itu adalah penyerahan suci demi memohon perlindungan ilahi. Kota Mutiara, yang kini dianggap sebagai tanah suci para dewa, berada di bawah naungan entitas bernama Seridan, memastikan kota ini kebal dari ancaman batu ajaib dan monster. Tyr masih sangsi, namun Nordik menegaskan bahwa kedamaian abadi memang tercipta sejak ritual itu dilakukan. Namun Tyr malah memeluk bantalnya dengan geram, mengutuk betapa serakahnya tentara kekaisaran yang tak tahu malu, dan mengklaim bahwa ayahnya yang seorang satria suci pun pasti menyimpan benci pada keluarga kekaisaran. Basau tertegun, tapi Vale justru memuji kejujurannya. Tyr lalu menegaskan jika kekaisaran punya kekuatan sehebat itu, harusnya mereka menguduskan setiap sudut negeri, agar kota-kota lain tak terus terjebak dalam pusaran perang. Nordik mengakui kebenaran ucapannya, namun tatapannya berubah sendu saat memohon agar Basau tidak membenci ayahnya saat mereka bertemu nanti. Sambil tersenyum, Basau menyuruhnya beristirahat demi persiapan latihan pidato sang Raja Sihir esok hari. Pagi pun tiba dengan cuaca cerah, namun gulungan ombak yang tinggi mulai memicu kekhawatiran warga. Raul bertanya dengan cemas pada rekannya. Bingung harus bertindak apa melihat kapal-kapal lain sudah mulai melaut. Enzo bersikeras bahwa tangkapan besar menanti, sembari berkelakar bahwa tubuh kesatrianya terasa kaku jika hanya berdiam diri. Mereka pun nekat melaut demi membawa hasil besar, hanya agar sang ibu bisa tersenyum dan tenang. Kenangan pahit beberapa tahun silam pun terbayang, saat mereka berkemah bersama keluarga, sang ayah bertanya soal tugas ksatria, dan mereka serempak menjawab bahwa tugasnya adalah memusnahkan musuh. Sambil tersenyum tipis, ayahnya menjelaskan bahwa tugas terpentingnya adalah melindungi mereka sesuai janjinya pada sang istri. Usapan lembut di kepala mereka kala itu membawa tawa riang yang kini tinggal kenangan. Tak lama, maut menjemput saat monster ganas menyerang, dan sang ayah gugur demi menjadi tameng anak-anaknya. Saat kabar duka sampai, sang ibu hanya bisa meratap sambil menggenggam erat pedang peninggalan sang suami. Sejak saat itulah, mereka bersumpah melindungi ibunya. Kini, Enzo merasakan sesuatu yang ganjil tersangkut di bawah kapal. Tanpa mereka sadari, ada sebuah rahasia besar berupa bangunan kuno yang masih utuh, tepat berada di bawah tempat mereka mengadu nasib di atas lautan. Di rumah, sang nenek membentak Marian dengan keras, menganggapnya gila karena menolak jabatan gubernur kota Mutiara. Marian merasa tak pantas, karena pengalamannya hanyalah mengurus administrasi kecil untuk keluarga kecilnya saja. Hal itu membuat ibunya kian cemas, takut jika putrinya akan terus mengurung diri dalam kesedihan selamanya. Sang ibu memperingatkan bahwa sikap Marian justru membuat perilaku Raul dan Enzo semakin sulit dikendalikan. Raul mulai terjebak dalam pergaulan buruk, sementara Enzo sempat melakukan aksi mogok makan selama 3 hari. Di tengah isak tangis Marian yang menyayat hati, ibunya mengingatkan bahwa anak-anak itu sudah kehilangan ayah, dan Marian adalah satu-satunya harapan mereka untuk bangkit. Kini, di gedung administrasi, Marian menatap keluar jendela dengan tatapan yang jauh lebih anggun dan berwibawa. Dalam rapat, seorang pejabat melaporkan bahwa segalanya berjalan sempurna berkat mukjizat dari ritual pengudusan, sentimen warga kini stabil, dan Marian hanya perlu menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan istana pusat. Namun, tugas itu terasa hambar bagi Marian, seolah dia hanyalah boneka pajangan di atas kursi kekuasaan. Meski begitu, ia tetap bertahan dan memainkan perannya dengan apik demi masa depan kedua putra kembarnya. Ia menyadari sejak pindah ke sini, si kembar menjadi lebih ceria dan sering menghabiskan waktu di kota. Mereka pun kembali tekun berlatih pedang dan sering pulang dengan cerita seru setelah seharian melaut. Dalam hati, Marian berdoa agar kedamaian ini tidak pernah berakhir. Namun tiba-tiba, jeritan histeris pecah. Sebuah batu ajaib raksasa muncul dari dasar laut, memicu kekacauan mengerikan. Di tengah evakuasi massal, pasukan Agaver terpaku melihatnya, dan Tyr bertanya apakah perlindungan suci telah sirna. Di sudut lain, seorang pria memerintahkan para tentara bayaran untuk segera bergerak menahan ancaman tersebut, karena saat matahari terbenam, monster-monster akan meluap. Marian pun berlari menembus kerumunan dengan wajah pucat. Ia menerjang hujan badai, hanya memikirkan keselamatan si kembar yang masih terjebak di laut lepas. Pemimpin tentara bayaran itu terus meracau, berteriak bahwa munculnya batu ajaib dari dasar laut adalah fenomena yang mustahil. Dengan bengis, ia menuding warga sipil telah menjebak mereka dalam misi bunuh diri tanpa peringatan apapun.
Rekan timnya menyambar sinis, menegaskan bahwa nyawa mereka terlalu berharga untuk dikorbankan demi membantu warga. Di tengah kepungan ketegangan yang mencekik, Rudy memeras otaknya demi mencari celah keselamatan. Tiba-tiba, seorang warga membisikkan kehadiran anggota kelompok Tevaga di penginapan itu, memicu secercah harapan. Mata Marian membelalak kaget. Ia tahu betul kekuatan tentara bayaran peringkat pertama sanggup melumat batu ajaib itu. Namun Rudy mematahkan harapan tersebut, menjelaskan bahwa mereka telah pergi sejak fajar menyingsing tadi. Atmosfer keputusasaan pun kembali menyelimuti warga yang tak sanggup membayangkan kehilangan tempat tinggal mereka lagi. Sang tetua meratap pilu, yakin ajal telah menjemput karena tak ada petarung yang cukup bernyali untuk maju. Dengan sisa keberaniannya, ia mulai memaki para tentara bayaran pengecut yang hanya berdiri mematung. Ia berteriak bahwa mereka sama buruknya dengan para ksatria suci yang menelantarkan mereka bertahun-tahun silam. Murka karena harga dirinya diinjak, Karl menendang pria tua itu hingga tersungkur dan menghinanya sebagai beban tak berguna. Karl mencengkram kerah bajunya dengan penuh ancaman, namun Marian segera mengintervensi dan memerintahkannya untuk berhenti. Semua orang terpaku melihat sang gubernur ada di sana, kecuali Karl yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dengan wibawa tinggi, Marian menuntut rasa hormat karena ia adalah penguasa sah kota Mutiara. Bukannya tunduk, Karl justru tertawa terbahak-bahak dan menyebut wanita itu lebih mirip selir simpanan sang gubernur. Tiba-tiba, Basto muncul dengan aura mengancam dan mendaratkan pukulan brutal yang membuat Karl jatuh tersungkur. Dengan sorot mata berapi-api, Basto mendesis bahwa ia sudah lama menantikan momen untuk memberi Karl pelajaran. Karl terperanjat hebat, namun ujung belati Vale yang sudah menempel di tenggorokannya seketika membungkam mulutnya. Dengan amarah yang meluap, Vale menegaskan bahwa pemimpin mereka harus menguras harta demi membereskan kekacauan Karl. Di belakangnya, Tyr mengamati dengan tatapan dingin tepat saat pasukan Nordics tiba dan memberi hormat pada Marian. Kenyataan itu mengguncang semua orang. Ternyata Marian adalah anggota keluarga Waffle, salah satu klan terkaya di Kekaisaran. Saat petugas menyelimuti tubuhnya dari hawa dingin, keanggunan sang Vice Countess terpancar di tengah badai. Marian berbisik lirih bahwa ia rela berdiri di bawah hujan demi keselamatan putra kembarnya, Raul dan Enzo. Rudy segera mempersilakan sang gubernur masuk, sementara Tyr memberi kode agar Basto segera bergabung dengan mereka. Basto pun memberi peringatan terakhir pada Karl untuk tetap di luar karena sang pemimpin akan membuat perhitungan. Begitu pintu gedung tertutup rapat, keberanian Karl runtuh dan tubuhnya mulai gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Saat dibantu berdiri, rekan Karl bertanya-tanya tentang sosok Tyr yang disebut pemimpin, sang raja ahli sihir Necromancer. Rumor mengerikan beredar bahwa ia menyembunyikan kekuatan monsternya di balik penyamaran untuk melumat batu sihir sendirian. Mendengar fakta yang menggetarkan jiwa itu, nyali para tentara bayaran di sana seketika menciut drastis. Mereka bertanya-tanya monster seperti apa Tyr sebenarnya, sampai sosok sekuat Basto pun tunduk di bawah perintahnya. Namun, seseorang teringat melihat gadis itu menangis terseduh-seduh di pinggir jalan pada hari sebelumnya. Mereka pun menyimpulkan bahwa sang raja Necromancer adalah sosok eksentrik yang gemar berpura-pura menjadi gadis lemah. Kabarnya, siapapun yang terpancing membantunya akan dijebak dalam sihir ilusi dan siksaan yang tak terbayangkan. Plak! Salah satu dari mereka memukul rekannya agar berhenti mengocehkan imajinasi konyol yang menakutkan itu. Namun rasa penasaran tetap menghantui. Mengapa orang kuat seperti Teseton juga memiliki kepribadian yang sangat aneh? Mereka berasumsi Agiford adalah kelompok elit 10 besar, membuat Karl meledak dalam amarah yang tertahan. Karl meradang karena para ksatria suci gagal memenuhi janji mereka, padahal ia sudah membayar dengan jumlah fantastis. Ia terus mengutuk nasib, bertanya-tanya bagaimana bisa Basto muncul di tempat yang tak terduga ini. Hal yang paling membakar hatinya adalah ketakutan jika posisi kelompok anjing kematian miliknya direbut oleh Agiford. Dengan nekat dan penuh amarah, Karl memutuskan untuk menerjang batu ajaib itu sendirian demi membuktikan kekuatannya. Di dalam ruangan, Marian meremas sapu tangannya kuat-kuat, membuat para prajurit Nordics ikut merasakan kecemasan yang mendalam. Saat pembicaraan berlanjut, Nordics mengingatkan tentang kabar yang seharusnya datang dari pihak Istana Kekaisaran. Marian menjelaskan bahwa sekutunya sudah dihubungi, namun birokrasi istana membutuhkan waktu lama untuk memberikan respons. Tyr menyadari keresahan itu dan bertanya lembut, apakah Marian terus menatap laut karena kehilangan seseorang yang berharga. Marian tertegun hebat hingga lidahnya terasa keluh untuk sekadar mengucap sepatah kata pun. Gejolak emosi yang selama ini ia pendam rapat-rapat di dasar sanubarinya, kini meledak hebat persis saat suaminya pulang sebagai jasad tanpa harta tersisa.
Selama ini, ia terus membohongi diri bahwa putra kembarnya akan baik-baik saja. Namun kenyataan pahit menghantamnya, ia sangat takut Enzo dan Raul akan berakhir tragis seperti mendiang suaminya. Ia mencengkeram kepalanya dalam keputusasaan, hingga jerit histeris pecah seketika. Isak tangisnya seolah memohon keajaiban demi keselamatan keluarganya. Vale bimbang karena semua barang telah mereka kemas untuk segera meninggalkan kota. Ia menegaskan kembali bahwa satu-satunya alasan mereka bertahan di sini hanyalah demi wanita itu. Tiba-tiba, Karl muncul dan meremehkan niat mereka untuk menerjang keganasan ombak dalam cuaca seburuk itu. Bas pun mulai ragu menghadapi batu ajaib tersebut, sementara Vale merasa mustahil bagi mereka untuk bisa pulang dengan nyawa utuh. Nordics berpendapat bahwa mengerahkan tentara bayaran di sekitar sini adalah tindakan yang sangat berisiko, karena kekuatan batu itu masih misterius. Baginya, evakuasi warga sebelum malam tiba adalah jalan terbaik. Namun secara mengejutkan, Tyr mengusulkan agar mereka tidak perlu menyerang batu sihir awan tersebut. Vale terperangah dan mengingatkan bahwa sebelumnya Tyr sendiri yang bersikeras ingin menyelamatkan mereka. Dengan tenang, Tyr menjelaskan bahwa pertumpahan darah melawan batu itu bukanlah tujuan utama. Fokus mereka adalah bergerak secepat kilat untuk menjemput putra gubernur, lalu segera membawa semua warga mengungsi. Basau merasa sanggup melakukannya, namun Veil memperingatkan agar tidak gegabah mengambil risiko nyawa yang sia-sia. Tyr memintanya untuk mendengarkan, mengingat status mereka yang hanyalah kelompok tentara bayaran pemula tanpa nama. Saat Veil kebingungan dengan arah pembicaraan yang tiba-tiba berubah itu, Tyr berbisik bahwa sang gubernur bergelimang harta, terlihat dari emas yang melekat di sekujur tubuhnya tanpa celah. Ia teringat petuah sang nenek bahwa uang adalah setrika ajaib yang mampu melenyapkan segala kerutan di wajah wanita. Tyr meyakinkan krunya bahwa gubernur pasti akan membalas budi dengan imbalan yang sangat menggiurkan nantinya. Sementara itu di tempat berbeda, Marianne tersentak dari ranjangnya saat mendengar kabar bahwa kelompok Agavert nekat pergi demi mencari putra-putranya. Mengenakan jas hujan, ia berlari menuju pantai dan melihat pasukan Tyr yang sudah bersiap menerjang lautan lepas. Marianne tertegun melihat betapa seriusnya tekad yang terpancar dari mata kelompok tentara bayaran tersebut. Dengan seulas senyum penuh keyakinan, Tyr menjamin keselamatan putranya berkat keahlian Basau dan mata tajam Veil. Seketika itu juga, pertahanan Marianne runtuh dalam tangis haru. Ternyata, Nordics adalah orang pertama yang menyetujui rencana gila Tyr tersebut. Ia menjelaskan bahwa Marianne adalah pewaris tunggal kekayaan klan Warfield, salah satu keluarga paling berpengaruh dalam Ordo. Ditambah lagi fakta bahwa mendiang suaminya adalah komandan ksatria berpangkat tinggi yang sangat disegani. Menjalin hubungan baik dengan Marianne adalah kunci emas menuju masa depan gemilang bagi mereka semua. Saat kapal Agavert mulai berlayar, Karl tiba-tiba muncul dengan kapal yang jauh lebih besar dan mencoba memprovokasi arah tujuan mereka. Melalui lensa teropongnya yang tajam, Rudy menyadari kehadiran kawanan anjing maut. Namun para tentara di sana tetap tenang karena sudah menduga niat Karl sejak awal. Ketegangan memuncak saat jarak kedua kapal semakin menipis. Tabrakan maut seolah tinggal menunggu hitungan detik saja. Tyr nampak murka melihat Karl yang terus berusaha menyabotase timnya dengan cara-cara kotor. Karl terus berteriak memprovokasi dari seberang. Namun, Basau memperingatkan Vale agar tetap fokus dan mengabaikan si bajingan itu. Saat mereka mencoba mencari keberadaan si kembar, kapal Karl sengaja menghalangi pandangan mereka dengan angkuh. Si brengsek itu menyeringai puas, merasa tak ada satupun ahli sihir yang mampu menghalangi ambisi besarnya saat ini. Rencana busuknya jelas, jika Basau sang petarung garis depan tewas, maka riwayat tentara bayaran Agavert akan tamat selamanya. Tanpa ragu, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera melancarkan rencana utama mereka. Akhirnya, Vale berhasil melihat perahu si kembar yang terombang-ambing tepat di sisi batu ajaib yang mengerikan. Tyr yang bertahan di pelabuhan merasa sangat cemas, sebab pasukan kerangkanya tak akan berguna di tengah lautan luas. Ia merasa tak berdaya melihat rekan-rekannya terancam oleh intimidasi Karl yang semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, Marianne hanya bisa berdoa dengan cemas saat melihat retakan di puncak batu ajaib itu mulai pecah terbuka. Tatapan Nordik menegang, firasatnya berteriak kalau monster mengerikan akan segera menerjang keluar. Tyr gelisah ingin bertindak, tapi tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sosok tengkorak dari balik awan memanggilnya. Sementara itu, Basto terseret arus ganas demi menyelamatkan perahu si kembar yang tertambat di batu ajaib. Vale menyadari maut semakin dekat saat mentari tenggelam, dan Karl terus mengejar mereka tanpa ampun. Alih-alih melarikan diri,
Basto justru mengunci pintu dan mendesak Vale menceritakan masa lalu kelamnya. Meski Basto terus mengoceh panjang lebar, Vale sudah bisa membaca niat tersembunyi di balik kata-katanya. Cepat katakan intinya, Vale membentaknya sebelum maut, menjemput si kembar yang kini mulai pasrah pada nasib. Secara tak terduga, tamparan keras Vale mendarat di pipinya, memaksanya untuk kembali sadar dari keputusasaan. Tanpa basa-basi, Vale menyuruh mereka bergegas. Sialnya, sebuah anak panah melesat cepat dan menghantam kapal mereka. Karl berteriak lantang memerintahkan pasukannya untuk menghujani area tersebut dengan serangan anak panah yang membabi buta. Raoul bingung melihat tentara bayaran saling bantai, namun Vale meyakinkannya bahwa mereka datang sebagai penyelamat sejati. Jauh berbeda dari kelompok anjing maut, Raoul justru terkejut dan sempat mengira Vale adalah seorang wanita. Sambil menahan batu ajaib, Vale berteriak agar Raoul segera naik ke kapal besar menyusul saudara kembarnya. Sial, guncangan hebat membuat Raoul limbung, dan saat itulah sesosok monster laut mengerikan muncul dari kegelapan. Badai mengamuk seketika, dan serangan makhluk itu melempar tubuhnya hingga terpental jauh dari dek perahu. Saat tenggelam ke dasar laut, Raoul merasa ajalnya tiba sembari membayangkan wajah kedua orang tuanya untuk terakhir kali. Tiba-tiba, sebuah kapal megah terbang ke udara. Di sana, seorang gadis kecil dengan aura roh jahat siap menyelamatkannya. Roh-roh kelam mengelilingi gadis itu, suara mereka bergema serempak menanti perintah dari sang majikan kecil yang perkasa. Hukum dia, perintah Tyr menunjuk Karl, yang kini gemetaran melihat kapal raksasa muncul entah dari mana. Dengan wajah pucat, Karl bertanya, kapal apa itu sebenarnya? Awak kapalnya menjawab itu adalah milik Raja Necromancer. Karl tak percaya Tyr bisa mengejar mereka, padahal dia sudah menyiapkan segala cara untuk melenyapkan si kembar. Pasukan anjing maut telah menghancurkan semua armada, menyisakan Basto untuk mereka bantai perlahan hingga tak bernyawa. Karl menggeram marah pada Egert, namun tiba-tiba seluruh anak buahnya tumbang dan gemetar ketakutan di lantai. Vale terperangah melihat Tyr berdiri tegak di atas kapal raksasa itu dan segera memberitahu Basau serta Enzo. Di pelabuhan, Tyr mulai bergumam mistis sebelum akhirnya sebuah kapal karam legendaris bangkit dari dasar samudra. Jembatan penghubung pun turun perlahan, menyambut kehadiran sang penguasa kecil untuk menaiki kapal hantu tersebut. Marian tanpa ragu mengikuti bisikan Tyr, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang menuju lokasi batu ajaib itu. Marian memeluk erat Raoul, yang masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal mistis ini. Dengan isak tangis, Marian berujar bahwa Raja Necromancer telah menolong mereka. Mungkinkah gadis kecil ini sang penguasa hantu? Mengikuti petunjuk Grimir, Tyr berteriak lantang menantang pasukan anjing maut yang mulai merasa terdesak. Sentuhlah arus kematian ini, maka jiwa kalian akan membeku dalam teror dasar laut yang paling gelap. Jeritan pilu menggema saat hantu-hantu itu mulai menyiksa musuh hingga mereka memohon maut segera datang menjemput. Karl mengira itu hanya gertakan belaka, sampai dia menyadari seluruh pasukannya telah lenyap di telan kegelapan. Sesosok roh mengikat Karl dengan kekuatan gaib, menuntut pertanggungjawaban atas segala kekejaman dan tumbal yang telah dia lakukan. Karl menyadari roh itu adalah Eve. Dengan gemetar, dia memohon ampun dan mengakui segala dosa-dosa busuknya. Basau tertegun saat mendengar nama Eve disebut. Dia mulai bertanya-tanya tentang rahasia besar di balik semua ini. Vale kembali ke dek bersama Enzo. Ia tak bisa menahan diri untuk memuji kekuatan dahsyat yang baru saja disaksikannya. Basto yang terakhir naik pun ternganga. Ia benar-benar melihat jiwa-jiwa penasaran berkumpul di sekeliling mereka. Tyr bertindak sebagai perantara Kapten Grimir, menyampaikan titah yang membuat seisi kapal gemetar ketakutan setengah mati. Aturan maut ditegakkan. Mereka semua menonton Karl yang meronta-ronta memohon belas kasihan di hadapan murka roh F. Tyr membongkar alasan F tertahan di dunia ini, sementara roh wanita itu menatap Basto dengan penuh duka lara. Dendam membara masih menyelimutinya. Sangat kontras dengan kedamaian yang dirasakan putri mereka, Livia. Tyr meyakinkan Basto bahwa Eve berpesan agar ia tak perlu cemas, karena Livia telah pergi ke tempat yang indah. Isak tangis Basto pecah, dan dengan lembut roh Eve menghiburnya, berjanji tak ingin lagi menjadi beban bagi suaminya. Setelah berterima kasih pada Basau, Eve menyeret Karl jatuh tepat ke dalam rahang kerakan yang sudah menunggu. Saat badai pertempuran mereda, Basto dan Vale mulai membereskan sisa-sisa tentara bayaran pecundang yang kocar-kacir di atas dek. Satu demi satu mereka diseret dan diikat kuat dengan tali tebal. Dalam keputusasaan, salah satu musuh memohon ampun pada Basto. Merasa terganggu, Vale langsung membentaknya dengan nada dingin agar segera tutup mulut.
Ia mengancam akan mencincang mereka jika terus mengoceh. Sementara itu, Tyr dengan santai membeberkan rute pulang dan rahasia melemahnya monster. Baginya, monster-monster itu hanyalah pion yang akan tunduk total setelah nyawa mereka melayang. Melihat senyum licik Tyr saat menciptakan batu sihir, para tawanan pun gemetar ketakutan. Benar-benar aura seorang monster sejati. Saat pengikatan tawanan berlanjut, di pesisir pantai, Marian sedang terlibat perdebatan sengit dengan kedua putra kesayangannya. Namun, sebuah pernyataan mengejutkan tiba-tiba terlontar dari mulut mereka. Raul menegaskan tekadnya untuk kembali mengayunkan pedang, dan Enzo mengangguk mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Marian langsung menentang keras. Ia mengingatkan alasan mereka meninggalkan Ordo Malam dan mengungsi ke Pearl City. Sejak kepergian sang ayah, si kembar memang terpuruk dalam duka yang sangat mendalam. Marian hanya ingin melindungi mereka, tapi Raul mengungkapkan fakta pahit bahwa kematian ayah bukanlah alasan mereka berhenti. Pengakuan jujur itu bagaikan petir yang menyambar perasaan Marian hingga ia membeku. Terungkaplah memori lama saat sang nenek membujuk mereka. Ia tak ingin cucunya berakhir tragis seperti putra kandungnya sendiri. Dengan penuh kelembutan, ia meminta mereka menjauhi Ordo Malam demi menjaga kewarasan Marian dari rasa putus asa. Karena rasa hormat yang tulus, Raul dan Enzo pun terpaksa menuruti permintaan berat dari nenek mereka tersebut. Sejak saat itu, sang nenek tampak bahagia. Namun kini, Enzo menyadari ketakutan yang sama sedang menghantui ibu mereka. Marian tertegun, perlahan ia mulai memahami gejolak hati anak-anaknya yang selama ini tersembunyi rapat. Raul menambahkan bahwa tak ada dendam sedikit pun, dan keputusan mereka bukanlah beban yang harus ia tanggung sendirian. Air mata pun pecah. Marian melihat bayangan suaminya yang gagah dalam sorot mata penuh tekad kedua putranya. Selama berbulan-bulan, ia selalu dihantui rasa bersalah, takut anak-anaknya kehilangan motivasi karena berhenti berlatih menggunakan pedang. Ia memilih diam dan tak memaksa, percaya bahwa membiarkan mereka apa adanya adalah jalan yang terbaik. Namun sekarang, ia mulai bimbang. Apakah mendiang suaminya akan kecewa melihat cara ia menangani segalanya selama ini? Tangis Marian pun pecah. Menyadari bahwa kecemasannya justru menjadi belenggu yang membebani langkah anak-anaknya sendiri. Raul menggenggam tangan ibunya dengan lembut, meyakinkan bahwa kehadiran sang ibu sudah lebih dari cukup sebagai bentuk dukungan. Enzo memeluknya dari belakang, menjelaskan bahwa menjauhi pedang ternyata tak membuat keadaan menjadi lebih baik bagi mereka. Marian pun bertanya, apakah mereka akan kembali ke Ksatria Suci? Namun jawabannya mengejutkan. Mereka memilih bergabung dengan Avert. Sontak saja, Marian terbelalak tak percaya mendengar keputusan berisiko tersebut. Saat ia mempertanyakannya, Enzo pun menceritakan rahasia kelam di balik gugurnya sang ayah di perbatasan wilayah. Dahulu, sebuah batu sihir muncul di area warga sipil yang berada di luar yurisdiksi ketat para Ordo Ksatria. Birokrasi yang rumit membuat izin penyerangan sulit didapat karena Ksatria Suci hanyalah pion kepentingan kekaisaran dan gereja. Sang ayah tetap bersikeras menghancurkan batu itu demi keselamatan rakyat, meski harus melanggar perintah atasan. Meski secara teknis benar, namun pihak keluarga kekaisaran justru menolak mentah-mentah permintaan bantuan tersebut. Tanpa sokongan sedikit pun, sang ayah akhirnya harus bertempur sendirian hingga napas terakhirnya di medan laga. Enzo juga menyoroti lambatnya respon Satria di Pearl City, sangat kontras dengan aksi heroik para tentara bayaran Avert. Di mata si kembar, tentara bayaran yang dianggap rendah justru memiliki jiwa yang jauh lebih suci daripada ksatria. Mendengar itu, Marian akhirnya luluh dan mengakui bahwa sihir Tyr memang memiliki keajaiban layaknya kekuatan suci yang agung. Tak lama kemudian, kapal kebanggaan mereka akhirnya bersandar kembali di dermaga Pearl City dengan selamat. Warga menyambut riuh kepulangan sang raja penyihir jahat dan pasukannya. Sorak-sorai rasa terima kasih bergema di sepanjang pelabuhan. Nordex dengan sigap meminta warga memberi ruang, menjelaskan bahwa sang pemimpin Tyr butuh waktu untuk memulihkan diri. Meski Tyr bersikeras ia baik-baik saja, efek samping dari penggunaan mana yang besar mulai terasa di tubuhnya. Basto langsung menegurnya agar segera beristirahat. Di saat itulah, Marian secara resmi mengundang mereka ke kantor administrasi. Sebagai sosok gubernur Pearl City yang penuh wibawa, ia ingin memberikan apresiasi tertinggi dan ucapan terima kasih secara formal atas jasa luar biasa mereka semua. Mendengar undangan tersebut, wajah Tyr langsung berbinar kegirangan. Sepertinya sang gubernur tahu benar cara membalas budi, rekan-rekan Agavert pun sepakat. Saat melangkah pergi, sorak-sorai warga yang penuh syukur mengiringi keberangkatan mereka. Pujian itu menghangatkan hati Tar. Di tengah ucapan terima kasih warga,
bayangan sang ayah tiba-tiba melintas dalam benaknya. Dia berjanji dalam hati jika orang asing saja sanggup ia lindungi, maka sang ayah pun pasti bisa ia selamatkan. Di hamparan samudera benua tengah, Tesetin berdiri terpaku di geladak kapal besar. Matanya menatap kosong ke ujung cakrawala. Ia terus terbayang gadis kecil yang memanggilnya ayah dengan ceria, namun mendadak menangis terseduh saat menatap wajahnya. Merasa aneh, Tesetin berseloroh pada Erik tentang anak rahasia, namun Erik justru menatapnya dengan penuh kebingungan. Tesanin sadar itu hanya igawan, sebab tentara bayaran mereka hanyalah kumpulan orang-orang buangan tanpa tempat kembali. Tapi, gema suara dan wajah penuh tangis bocah itu tetap sulit untuk ia lupakan. Khawatir akan keselamatan sang gadis, ia segera bergegas ke kabin demi meminjam alat komunikasi sihir. Mengenalinya sebagai pemimpin Trafalgar, sang pelaut mengingatkan soal protokol kekaisaran sebelum ia bisa menghubungi gubernur kota Mutiara. Menyadari betapa gawatnya raut wajah Tesanin, pelaut itu pun memberinya akses. Dan meski muak dengan urusan bangsawan, Tesanin terpaksa menuruti prosedur yang ada. Di sela-sela itu, sang pelaut menyinggung soal raja penyihir dan kedatangan kelompok tentara bayaran Agavert ke kota Mutiara. Berdasarkan rumor dari kru pelabuhan, raja penyihir misterius yang tersohor itu ternyata hanyalah seorang gadis kecil mungil. Deskripsi penampilan Tyr yang sangat akurat seketika membuat Tesatan terpaku dalam kebuntuan rasa tak percaya. Alat komunikasi itu terlepas dari tangannya saat potongan desas-desus lama dari sebuah bar mulai terhubung dalam benaknya. Sadar akan kenyataan pahit, Tesaten mendidih karena merasa telah benar-benar dipermainkan. Sementara itu, di kota Mutiara, si kecil Tyr tengah terlelap dalam tidur yang sangat damai. Sedangkan para anggota Agavert tengah berhadapan dengan putra-putra sang gubernur di ruang resepsi kantor administrasi. Raul dan Enzo terus memohon agar diizinkan bergabung, bersikeras bahwa mereka memiliki kemampuan lebih dari sekadar penampilan luar. Vale dengan tajam menyindir ketidakbergunaan mereka dalam tempur laut kemarin, namun Raul menolak untuk menyerah begitu saja. Terkesima oleh kekuatan dahsyat Vale, Raul harus sekuat tenaga menahan hasratnya untuk memohon menjadi murid pria itu. Di sisi lain, Enzo sangat mengagumi Bosto dan bermimpi bisa berguru langsung di bawah bimbingannya. Si kembar sang si pemimpin mereka enggan bertemu karena meremehkan mereka, padahal si kecil 4 tahun itu hanya kelelahan. Mendadak, Whale mengeklaim sebagai orang terdekat sang raja penyihir, memicu perdebatan sengit dengan Basau dan Nordik yang tak mau kalah. Menatap heran, si kembar menyaksikan para petarung hebat itu saling beradu argumen. Mereka yakin Tyr luar biasa karena dipuja tentara bayaran elit. Namun saat kegaduhan berlangsung, Tyr justru terjebak mimpi ganjil. Dalam dimensi sunyi, gema suara rekan-rekannya terdengar samar, terus mengusik ketenangan alam bawah sadarnya. Perlahan mata Tyr terbuka, menatap sosok misterius di samping ranjangnya. Dewi Laut Saridene muncul dan meminta maaf telah mengusik tidurnya. Sambil berterima kasih, sang Dewi mengungkap bahwa Tyr telah membebaskannya dari kutukan penjara batu ajaib yang memuakkan. Tyr bingung, seingatnya tak ada siapapun di sana saat ia menghancurkan batu keramat tersebut. Mengejutkan, Saridine mengaku dialah perwujudan batu itu sendiri. Sang Dewi pun mulai menceritakan asal-usulnya yang melegenda. Ia berkisah tentang masa lalunya sebagai entitas roh penguasa yang memimpin seluruh lautan barat sebagai sang raja samudera. Tyr tersentak teringat Gimhunu di mana kakaknya sering menghadiahi skin roh terbaru untuknya setiap hari. Usai menyadari bahwa keberadaan roh di dunia ini adalah nyata, Saradine menjelaskan takdir mereka menjaga alam, hingga pohon induk kehilangan cahaya dan membatu menjadi mineral sihir yang gelap. Meski Tyr haus akan jawaban, Saridin terpaksa pamit karena wujud manifestasinya tak mampu bertahan lebih lama lagi. Sebagai peringatan terakhir, Saridine membisikkan petaka mengerikan yang akan muncul akibat pembusukan akar pohon induk. Menjelang kepergiannya, Saridin menciptakan sebuah gelang indah dan menyerahkannya sebagai hadiah untuk Tyr. Itulah gelang pelupakan, pusaka yang ditempa langsung dari esensi murni sang Raja Samudra yang tak tertandingi. Cukup dengan sentuhan, ingatan siapapun bisa dihapus seketika. Mata Tyr pun langsung berbinar penuh kegembiraan melihat artefak ini. Item tingkat legendaris kini ada di tangannya. Saridin pun berharap artefak itu bisa membantunya di masa depan. Sebelum lenyap, Saridin berpesan bahwa roh di tas Tyr akan menuntunnya menemukan sosok yang selama ini ia cari. Namun, sang Dewi lenyap tertiup angin sebelum sempat memberikan penjelasan lebih mendalam. Tersentak sadar, Tyr kini paham bahwa Kamong bukanlah sekadar boneka, melainkan roh penunjuk jalan menuju sang ayah tercinta. Hari itu,
Jemari mungil Tyr mulai menorehkan misi besar dalam jurnalnya. Mencari sang ayah, mengungkap misteri Kamong, hingga mengejar rahasia batu ajaib. Di tengah kemelut tugas kedua, bayangan Seredin melintas, memicu tanya apakah setiap batu ajaib sebenarnya menyimpan jiwa para roh. Tanpa bukti kuat, ia menahan diri untuk tidak gegabah. Apalagi batu-batu sebelumnya yang ia hancurkan hanyalah cangkang kosong tak berjiwa. Pena itu kembali menari, menambah daftar panjang dalam catatan rahasianya, yakni menemukan pohon induk dan meneliti setiap batu ajaib. Namun, saat menatap catatannya, memori manis masa taman kanak-kanak tiba-tiba menyerbu benaknya. Untuk sekejap, ia merindukan masa-masa tenang saat hidup terasa begitu sederhana tanpa beban berat di pundak. Meski ia sangat menyayangi kawan-kawan barunya, kerinduan pada tawa teman-teman lama dan para gurunya tak bisa ia bendung begitu saja. Lamunannya buyar saat perutnya menuntut haknya. Dengan rasa lapar yang membuncah, Tyr memutuskan untuk mengajak rekan-rekannya menyantap hidangan di kantor administrasi. Ia melesat keluar kamar tanpa curiga, lalu memeluk kaki Vel dengan penuh kegembiraan, persis seperti bocah polos yang sedang bermanja. Namun saat asyik berceloteh tentang batu ajaib, ia menyadari suasana mendadak dingin. Tatapan terkejut dari orang-orang di sekitarnya membuatnya membeku. Saat menoleh, jantungnya hampir copot melihat Raul dan Enzo, putra sang gubernur, ada di sana. Persona sang raja penyihir hitam seketika runtuh berantakan. Sebelum keadaan semakin kacau, Vale dengan sigap menyambar Tyr ke pelukannya dan memerintahkan si kembar untuk tidak bergeming dari tempat mereka. Dengan langkah 1000, ia membawa Tyr kembali ke kamar, diikuti Basto dan Nordix yang tampak panik di belakangnya. Di sudut ruangan, Enzo dan Raul hanya bisa terpaku dengan mulut ternganga, seolah tak percaya dengan drama yang baru saja mereka saksikan. Setelah keheningan yang menyesakan, kedok pun terbongkar. Sang raja penyihir hebat ternyata hanyalah bocah menggemaskan. Di dalam kamar, tangis penyesalan Tyr pecah seketika. Ketiga tentara bayaran tangguh itu hanya bisa terdiam membisu, merasa tak berdaya melihat sang majikan kecil yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Tak ingin situasi semakin memburuk, Vel, Basto, dan Nordix mulai memutar otak untuk melindungi rahasia besar Tyr dari ancaman luar. Basto menegaskan ini bukan salah Tyr, sementara sang bocah sudah tenggelam dalam bayangan skenario terburuk yang mungkin akan menghancurkan mereka semua. Jika rahasia ini bocor, dunia akan mengecam mereka karena mempekerjakan anak berusia 4 tahun dan seluruh kelompok mereka bisa dibubarkan paksa selamanya. Tyr memeras otaknya mencari solusi, karena jika kelompok ini hancur, pupus sudah harapannya untuk bisa bertemu kembali dengan sang ayah tercinta. Kilatan harapan muncul saat ia mengingat gelang pelupakan pemberian Saridine. Inilah saat yang tepat untuk menguji kekuatan sihir misterius tersebut. Ia mengusulkan untuk menghapus ingatan si kembar. Sebuah ide nekat yang sukses membuat rekan-rekannya tersentak kaget bukan main. Vale panik dan langsung menolak mentah-mentah. Ia memberi ceramah keras, mengingatkan bahwa Tyr masih terlalu muda untuk melakukan tindakan ekstrem ala tentara bayaran. Basto hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa dunia yang keras ini telah memaksa Tyr menyaksikan terlalu banyak kekejaman di usia yang sangat belia. Namun tekad Tyr sudah bulat. Ia mencoba menerobos keluar, tapi dengan cepat tangan kekar Vel menangkapnya sebelum ia sempat melarikan diri. Vale berusaha membujuknya agar tetap tenang, namun Tyr terus meronta dan menggeliat hebat, berusaha sekuat tenaga demi mengejar Raul dan Enzo. Suasana seketika hening saat Vale menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Tyr menjadi pembunuh. Kata-kata itu membuat gerakan Tyr langsung terhenti seketika. Dengan wajah bingung, Tyr bertanya-tanya apa maksud ucapan itu. Saat itulah mereka semua menyadari bahwa telah terjadi kesalahpahaman yang sangat besar. Tyr pun mulai menceritakan detail pertemuannya dengan sang Raja Laut, serta rahasia kekuatan gelang pelupakan yang kini melingkar di tangannya. Vale mulai merangkai fakta-fakta itu. Saat Tyr mendeskripsikan sosok Saridin, memori tentang cerita kuno yang pernah diucapkan kaum Nordix tiba-tiba melintas kembali. Basto pun teringat hal serupa. Sebuah legenda lama yang menyebutkan bahwa kemakmuran kota Mutiara berasal dari berkat suci sang dewa, Saridan. Tanpa keraguan sedikit pun, Nordix mengonfirmasi bahwa sosok tersebut memanglah dewa pelindung lokal yang sangat dihormati di kota Mutiara. Setelah menimbang segala kemungkinan, ia menyimpulkan bahwa Tyr telah menemukan sebuah relik, benda suci yang terkadang muncul sebagai harta jarahan dari batu ajaib. Namun, Nordix mengingatkan sebuah aturan pahit. Kelompok tentara bayaran dilarang keras menyimpan relik suci seperti itu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Penjelasan itu membuat Vale sadar bahwa para petinggi kekuasaan pasti akan mencoba merampas benda berharga itu
dari tangan mereka yang hanya level rendah. Ia teringat kembali insiden kelam saat pihak gereja merampas paksa relik temuan para ksatria suci, sebuah pola licik yang sering terulang. Nordics menceritakan sejarah pahit kelompok Tivaga, satu-satunya tentara bayaran yang pernah menemukan relik, namun terpaksa menyerahkannya secara sukarela demi keselamatan nyawa mereka. Baso menduga kuat bahwa di balik kata sukarela itu, ada tekanan besar dan ancaman dari pihak gereja yang memaksa mereka tunduk. Mendengar segala kerumitan itu, Tyr kembali menawarkan solusi sihir pelupanya. Namun Vale mengungkapkan bahwa si kembar sebenarnya sangat ingin bergabung dengan Agavert. Vale pun mengusulkan rencana cerdik. Terima mereka bergabung dan kendalikan pengungkapan identitas Tyr sesuai dengan keinginan dan situasi yang paling aman. Dengan cara ini, jika suatu saat mereka berkhianat, ingatan mereka bisa langsung dihapus. Kelompok pun akan semakin kuat tanpa harus takut akan rumor buruk. Masih dilingkupi rasa cemas, Tyr bertanya-tanya tentang kemungkinan terburuk jika seandainya kedua pemuda itu mencoba melarikan diri secara diam-diam nanti. Vale dan Baso meyakinkan bahwa dengan bantuan pasukan tulang milik Tyr, tak akan ada satu jiwa pun yang sanggup lolos dari pengawasan ketat mereka. Mendengar kepercayaan diri rekan-rekannya, Tyr akhirnya bisa bernapas lega dan setuju untuk menjalankan rencana yang sudah mereka susun bersama dengan matang. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke ruang resepsi kantor administrasi, siap berhadapan langsung dengan Raul dan Enzo untuk menentukan langkah selanjutnya. Usai penjelasan panjang, si kembar mencatat detail kebangkitan di Nitai, sisi gelapnya, hingga rahasia besar yang harus diketahui dunia. Tak hanya itu, mereka mulai mendiskusikan mantra bersyarat misterius yang baru saja terungkap kepada mereka. Segel gaib yang akan menjaga identitas asli Tyr tetap tersembunyi. Sementara itu, Vale teringat eksperimen gelang kuno mereka sebelumnya. Dalam uji coba itu, terungkap fakta mengejutkan bahwa hanya Tyr yang sanggup membangkitkan kekuatan sejatinya. Hebatnya lagi, alih-alih menghapus paksa ingatan, ia bisa menanamkan pemicu sihir yang akan aktif secara otomatis di kemudian hari. Menyadari potensi artefak suci itu, Vale paham alasan gereja begitu haus memilikinya. Usai penjelasan, Basto pun menanyakan kesediaan si kembar. Vale pun memberi tekanan besar, menuntut mereka berpikir matang sebelum memberikan jawaban yang akan mengubah segalanya. Aura kelam yang terpancar membuat Tyr bergidik. Kakaknya benar-benar terlihat seperti sosok antagonis yang sangat kejam. Tanpa ragu, Raul dan Enzo setuju. Vale pun memerintahkan Tyr beraksi. Sesaat kemudian, Tyr menggenggam tangan Raul dan memasuki memorinya. Dengan cepat, ia mengunci ingatan tentang dirinya dan menanamkan segel sihir sesuai instruksi dari Vale serta Basto sebelumnya. Pemicunya sederhana, saat kebencian muncul atau ia meninggalkan Agavert, maka sihir itu akan segera bekerja. Seketika seluruh rahasia identitas itu akan lenyap. Usai mantra selesai, Raul tampak biasa saja tanpa merasakan perubahan sihir apapun. Tak ingin tertinggal, Enzo pun meminta Tyr untuk memberikan segel mantra yang sama persis kepadanya juga. Namun sebelum lanjut, Vale meminta Tyr memberikan syarat kepadanya sebagai jaminan setia, meski ia tak berniat pergi dari Agavert. Basto pun setuju dan memohon hal serupa. Terenyuh oleh ketulusan mereka, Tyr menjadikan momen ini sebagai sumpah persahabatan abadi. Namun, saat ia menoleh ke seisi ruangan, ia baru menyadari bahwa sosok Nordics telah menghilang tanpa jejak. Rasa cemas mulai merayap di hatinya, padahal baru beberapa detik yang lalu pria misterius itu masih berdiri di sana. Keesokan paginya, Nordics muncul di kamar Tyr dan menemukannya tengah asyik bersantai sambil menikmati hidangan penutup yang manis. Tyr langsung menuntut penjelasan soal kepergiannya. Tapi, Nordics justru mendesaknya untuk mengungkap identitas pada Marian demi keamanan kekuatannya. Ia memperingatkan dengan tegas bahwa pihak gereja akan segera mulai bergerak. Mereka akan menyelidikinya begitu relik itu ditemukan. Tyr takkan mampu bertahan jika gereja dan kekaisaran mulai mengincar nyawanya. Guna memberi gambaran betapa mengerikannya bahaya yang mengintai tersebut, Nordics menggunakan legenda Doromon sebagai contoh. Tyr pun teringat bagaimana sosok legendaris itu bisa membuat orang menjadi jauh lebih kuat. Secara mengejutkan, Nordics memperingatkan risiko ia dijadikan boneka. Tyr yang kebingungan membela diri karena merasa dirinya bukanlah manusia boneka. Namun, Nordics memaparkan skenario gelap, mulai dari penyanderaan hingga hipnotis. Ia bertanya, apakah Tyr sanggup menghentikan semua itu sendirian? Melihat keraguan di mata Tyr, Nordics dengan lembut menyarankan agar ia mencari perlindungan dari keluarga Wavell yang berpengaruh. Di ruang administrasi gubernur, Marian menyambut kedatangan Tyr dan bertanya tentang hal penting yang ingin disampaikan sang gadis.
Setelah mendengar laporan, Marian memahami tentang sihir bersyarat tersebut dan niat Tyr merahasiakan jati dirinya hingga menemukan sang ayah. Tanpa sisa keraguan sedikit pun di hatinya, Marian menggenggam erat tangan Tyr dan berjanji mendukungnya. Ia memutuskan bergerak diam-diam dan mengangkat Tyr menjadi anak angkatnya sekarang. Mendengar tawaran itu, bendungan emosi Tyr runtuh, memicu banjir kenangan indah dari masa-masa indahnya di taman kanak-kanak dahulu. Ia teringat hangatnya dekapan orang dewasa dan kebahagiaan tulus yang pernah ia rasakan di masa lalu yang begitu sederhana. Air mata pun mengalir deras. Marian memuji ketangguhan Tyr memikul beban berat di usia muda, lalu berjanji akan selalu menyokongnya. Untuk pertama kalinya, Tyr merasa tenang dan mulai merengek manja layaknya anak kecil normal seusianya kepada sang ibu. Marian tertawa lembut, membalas perilaku manis itu dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kandung yang sedang menghibur putrinya. Di sela percakapan, Marian mengaku sempat merasa berat hati jika harus melepas putra-putranya kembali ke medan perang suatu hari nanti. Namun kini ia merasa sangat lega setelah mengetahui Raoul dan Enzo telah resmi bergabung ke dalam kelompok petualang Tyr. Terharu oleh ketulusan Marian, Tyr bersumpah akan menjaga anak-anaknya. Malam itu, Tyr merenungi semua takdir yang telah terjadi padanya. Ia akhirnya menyadari bahwa saran Nordics untuk bicara jujur kepada Marian adalah keputusan yang sangat tepat dan bijaksana. Sambil mendekap liontin kesayangannya, Tyr diam-diam berharap agar ia bisa tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat lagi. Ia bermimpi agar batu sihir terkutuk itu lenyap dari dunia, agar orang-orang baik seperti Basto dan Marian tak lagi menderita. Terhanyut dalam pikirannya, ia pun terlelap. Beberapa hari kemudian, kru Agavert berkumpul di gerbang kota, siap untuk memulai petualangan. Seluruh anggota tim terpana melihat kereta kuda mewah, serta pasokan logistik melimpah yang telah dipersiapkan secara khusus oleh Marian. Marian menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jasa besar yang telah diberikan oleh Tyr kepada kota Pearl. Saat semua mulai naik ke kereta, Marian menyempatkan diri memberi wejangan terakhir kepada putra-putranya demi kelancaran perjalanan panjang mereka. Raoul membeberkan rencana mereka untuk memburu senjata legendaris di distrik persenjataan. Tanpa kata, Marian berlari masuk meninggalkan kebingungan, lalu muncul kembali membawa pedang milik mendiang suaminya. Bila ini mewarisi tekad membara, dan kini diberikan kepada Raoul yang kidal, persis seperti ayahnya. Perpisahan pun tiba. Di atas kereta yang melaju, Tyr melambaikan tangan sembari berjanji untuk kembali menemui Marian. Senja itu, Marian mengurung diri di meja kerja, demi menyusun sebuah pesan rahasia. Ia mencari jejak satria suci legendaris yang kemasyurannya pernah mengguncang dunia di masa lalu. Detail fisik pun terukir. Rambut hitam pekat dengan sorot mata perpaduan hijau dan coklat yang misterius. Sosok kaku yang sangat pendiam dengan nama yang terdengar asing, Kim Yong-su. Di tempat lain, kelompok Tevaga dengan mudah membantai monster yang berani menghalangi perjalanan mereka. Tawa liar Tesetin pecah saat menebas musuh, sementara surat Marian akhirnya mendarat di tangan seorang bangsawan. Beralih ke pihak kelompok Agvert, Enzo terpaku kebingungan. Tak ada nama Kim Yong-su dalam catatan sejarah Ordo Malam Suci.